Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Pak Zul, selaku Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Bu Tuti Burina, Koordinator Kapokja di Direktorat SMK, Pak Eko, Pak Seru dan Ibu Bapak sekalian. Izin melanjutkan karena Pak Zul mau menggantikan dulu Pak Kabadan, ada webinar sampai pukul 3 sehingga mungkin nanti jam 3 bisa bergabung kembali karena ada webinar dari Kemeninfo dari jam setengah 2 sampai jam 3. Berarti kalau waktunya waktu sampai pukul 4. Nah, Bapak melanjutkan apa yang disampaikan Pak Zul, itulah yang pada saat kami merumuskan terkait dengan kurikulum Merdeka inilah yang inginnya adalah bagaimana desain kurikulum memberikan ruang agar dalam proses belajar fokus utama guru adalah terhadap peserta didik. Jadi dalam proses pengembangan kurikulum itu kan merupakan siklus, mulai dari adanya ide, dari ide tersebut dibuat desain, dari desain dituangkan ke dalam dokumen, setelah jadi dokumen lalu nanti diimplementasikan. Setelah diimplementasikan nanti akan terlihat dampaknya, ada evaluasi. Nah, itu siklus yang selalu berkesinambungan. Ide-ide, ide-ide yang dipikirkan agar pembelajaran berfokus kepada anak ini bukan hal baru. Beberapa kali penguatan-penguatan yang kita lakukan, pembaharuan-pembaharuan yang kita lakukan dalam kurikulum mungkin sejak tahun 84 juga sampai saat ini inginnya adalah fokus kepada peserta didik. Namun seringkali ide-ide itu pada prosesnya dituangkan ke dalam desain, dituangkan ke dalam dokumen, belum bisa mewadahi apa yang ingin diharapkan tersebut. Nah, kita ingin dalam desain kurikulum itu bahwa untuk memfasilitasi bagaimana mengaktifkan peserta didik, tercipta ruang di dalam desain kurikulumnya sehingga memungkinkan fleksibilitas di level satuan pendidikan, di level pendidik agar benar-benar dapat mengoptimalkan peserta didik. Jadi semangatnya justru bukan ingin mengganti seluruhnya apa yang sudah praktik baik selama ini, tapi yang ingin kita lakukan adalah dalam desain kurikulumnya ingin menghadirkan suasana bahwa guru tidak lagi takut keliru karena hal-hal yang sifatnya administrasi, sehingga fokus utama dalam keberhasilan penerapannya itu bukan lagi fokusnya melihat hal-hal yang sifatnya administrasi. Maka fokus utamanya yang sesuai yang disusun tahun ini kami dalam video yang sudah kami edarkan, indikator keberhasilan dari kurikulum Merdeka ini adalah lihat dampaknya terhadap proses belajar dan hasil belajar peserta didik. Jadi indikatornya bukan dilihat dari hal-hal yang sifatnya administrasi, bukan dilihat yang halnya kelengkapannya ATP, MA, modul ajar, modul project, tapi lihat dampaknya dalam proses belajar. Terkait dengan perencanaan pembelajaran, misalkan di tahun awal dan tahun kedua banyak yang cukup memaknai bahwa dengan kurikulum mereka wajib menyusun modul ajar, sehingga mungkin mayoritas terutama di angkatan 1 ya pada saat penerapan sibuk karena ada contohnya 35 halaman itu sibuk semua orang menyiapkan modul ajar, sehingga yang lebih disibukkan itu adalah menyiapkan modul ajarnya. Nah, ini tahun pertama, tahun kedua cukup banyak sibuk di hal tersebut. Tahun kedua akhirnya kami merevisi panduannya untuk memperjelas bahwa perencanaan pembelajaran itu pada prinsipnya minimal memuat 3 komponen. Satuan pendidikan, guru tidak wajib membuat modul ajar. Yang wajib disusun itu adalah perencanaan pembelajaran, yang mana cukup memuat 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah, dalam prakteknya walaupun sudah kita tuangkan dalam regulasinya, mungkin karena contoh-contoh yang tersedia itu masih tersedianya modul ajar, sehingga masih cenderung kalau belum pakai modul ajar belum merasa kurikulum merdeka.
Maka tahun ini kami yang akan kita kembangkan itu ya RPP yang akan kita kembangkan untuk menunjukkan bahwa bukan fokus utamanya itu bukan di perencanaan, di administrasinya. Kalau dalam proses pembelajarannya masih mau menggunakan RPP, silakan gunakan RPP sebagai perencanaan pembelajaran. Kalau satuan pendidikannya sudah mau mampu membuat modul ajar, ya silahkan. Nah, pengembangannya mau pakai langsung, mau bikin sendiri, itu sesuaikan kapasitas di satuan pendidikan. Lalu kenapa pemerintah menyediakan beragam perangkat ajar? Karena kita fokusnya adalah tidak ingin lagi yang disusun di pemerintah di level satuan pendidikan untuk dikembangkan lebih lanjut itu tidak ingin diseragamkan dengan beragam karakteristik di Indonesia. Akan sulit terjadi fokus pembelajaran untuk mengaktifkan siswa, memfasilitasi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Zul, fokus kepada anak, kalau semua aturan itu diseragamkan secara nasional. Padahal karakteristik anak beragam, daerah beragam, satuan pendidikan beragam. Maka semangatnya di mana letaknya? Sekarang dengan adanya kurikulum merdeka itu di mana letaknya? Letaknya itu adalah kita lebih ingin di mana kemerdekaannya sehingga diberikan nama kurikulum merdeka. Kita ingin lebih menguatkan, ingin memberikan kemerdekaan berada di level satuan pendidikan, peserta didik dan daerah untuk benar-benar mengembangkan kurikulum satuan pendidikannya, strategi belajarnya sesuai kebutuhan daerahnya, satuan pendidikannya dan peserta didik. Apakah ini hal baru? Tidak. Dalam undang-undang hampir 20 tahun lalu ya, malah pas 20 tahun lalu 2003 sudah disebutkan secara eksplisit bahwa pengembangan kurikulum satuan pendidikan di level satuan pendidikan itu hendaknya disesuaikan karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi ini bukan hal baru. Justru kita ingin memperkuat peran satuan pendidikan. Jadi titik awal itu justru kami percaya kepada pendidik, kepada satuan pendidikan untuk menentukan strategi sampai asesmennya. Tandanya percaya adalah yang kita tetapkan itu adalah tujuannya, strategi belajarnya, segala macamnya, sampai ke penentuan kenaikan hasilnya itu kita delegasikan kepada sendiri. Karena percaya, maka kami yang pertama kami lakukan adalah kami delegasikan banyak pengembangan itu kita percayakan kepada pendidik satuan pendidikan. Niatnya bukan untuk ngerjain ibu bapak menentukan alur rutenya belajar, menentukan kriteria kenaikan kelas sampai kelulusan, bukan begitu. Tujuannya itu justru karena kami percaya. Karena kalau tanda-tandanya tidak percaya ya semua harus mengikuti apa yang kita pikirkan. Caranya sama dengan yang kita pikirkan. Jadi ibaratnya karena kan kalau ibu bapak kurang percaya kan biasanya akan dipegang terus supaya mengikuti apa yang kita inginkan kan. Karena tanda kutip kita kurang percaya. Nah sekarang tuh ibu bapak kita tuh justru percaya posisinya, lagi percaya kepada pendidik, satuan pendidikan sehingga banyak kita delegasikan kepada ibu bapak. Jadi bukan untuk ingin menyusahkan, nambahin kerjaan kepada ibu bapak satuan pendidikan. Nah kalau terkait dengan, kan belum tentu semua guru mampu mengembangkan perencanaannya, mengembangkan berbagai desainnya. Oleh karena itulah pemerintah pun hadir menyediakan beragam contoh sehingga bagi ibu bapak yang nantinya memang sudah mampu langsung aja kembangkan, jangan terhambat, jangan takut salah. Tapi bagi ibu bapak yang mengaku belum mampu, masih kesulitan, silahkan gunakan contoh. Nah kalau sama ini kan semua yang sudah bisa, nggak bisa, pokoknya semua harus mengikuti apa yang kita pikirkan, apa yang kita tetapkan. Nah sekarang ibu bapak kita tuh justru inginnya adalah bagi ibu bapak yang sudah kreatif, inovatif, silahkan kembangkan sesuai kapasitasnya. Nah bagi yang masih mengalami kesulitan, baru kita siapkan contoh-contoh. Maka beragam contoh ya, makanya ibu bapak banyak yang kita minta menjadi narasumber praktik baik untuk membantu siapa? Berbagi ibu bapak, guru yang lainnya yang masih membutuhkan bantuan. Jadi kita tidak meninggalkan pendidik satuan pendidikan yang masih mengalami kesulitan, tapi kita tidak menghambat guru-guru yang kreatif untuk mengembangkan kreativitasnya. Nah itulah yang ingin kita desain di dalam kurikulum mereka, sehingga
Di dalam penetapan standarnya, di dalam penetapan desain yang ditetapkan kurikulumnya, kita ingin menetapkan mana yang benar-benar di level satuan pendidikan, mana yang di level nasional penetapannya. Nah, di dalam undang-undang kita sebenarnya ada gradasi. Ada yang mana di level standar, mana di level kurikulum di tingkat nasional, mana di level satuan pendidikan. Di Bapak kalau dicek di dalam undang-undang disebutkan bahwa pengembangan kurikulum itu mengacu kepada standar nasional pendidikan. Nah, ini di kita ya, di negara kita. Sehingga yang pertama kali kita tata tahun ini itu adalah standarnya. Karena kurikulum harus mengacu kepada standar. Jadi kita harus digradasi. Mana di level standar, mana di level kurikulum, mana nanti desain kurikulum itu bisa diterjemahkan di level satuan pendidikan. Sehingga sebenarnya standar itu harusnya diacu oleh siapa? Diacu oleh para pengembang kurikulum, memastikan standar itu diterjemahkan ke dalam desain kurikulum nasionalnya. Sehingga desain kurikulum nasional itulah memastikan dia sudah mewadahi semua yang ada dalam standar dan diterjemahkan oleh satuan pendidikan. Sehingga satuan pendidikan itu sebenarnya cukup mengacunya langsung kepada kurikulumnya yang merupakan penerjemahan dari standar. Nah, upaya itulah yang awal tahun 2002 dari sejak 2019 ya, dan standarnya kita kerjakan 2021, lalu ditetapkan 2022. Kita mulai menata standarnya. Sejak 1 September kami sudah mulai menyusun, karena di 1 September BSNP nonaktif, sehingga fasilitasi pengembangan standar berada di pusat standar kebijakan pendidikan. Pada saat kami merumuskan terkait dengan standar nasional pendidikan yang akhirnya sudah terbit ya, 4 standar, itu kita berdiskusinya mana yang kita tetapkan di level standar supaya diterjemahkan nanti berada di level kurikulum. Dari level kurikulum nanti mana yang bisa diterjemahkan kurikulum ini untuk bisa memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan menerjemahkan di level satuan pendidikan. Ini yang coba kita tata. Dalam desain yang saat ini sedang disusun, Ibu Bapak, dalam proses pengembangan kurikulum itu selalu melalui 4 tahap. Perencanaan, penyusunan, implementasi, evaluasi. Nanti akan kembali lagi. Sejak 2019 kami sudah merencanakan pembaharuan kurikulum. Lalu di 2020 sudah kami susun, sampai pertengahan 2021 kita implementasikan. Diimplementasikan dari 2001 dan sampai saat ini masih diimplementasikan. Di saat yang bersamaan juga kami melakukan evaluasi. Evaluasi yang dilakukan mencakup 2 hal. Pertama adalah evaluasi dokumen. Yang kedua adalah evaluasi implementasi. Evaluasi implementasi sudah dimulai sebelum ini diterapkan. Jadi baseline-nya. Jadi waktu diterapkan di tahun 2021 di sekolah penggerak itu tuh sudah mulai evaluasi implementasi. Baseline-nya bagaimana, makanya waktu 2021 waktu di sekolah penggerak diterapkan, khusus sekolah penggerak itu asesmen nasionalnya itu diterapkan di 2 kelas, berbeda dengan yang bukan sekolah penggerak. Karena dimulai dari saat itulah kita mulai dilakukannya baseline. Jadi data awalnya, evaluasi awal kita lakukan. Lalu dalam berjalannya, sekarang pun sedang berjalan ya, middle line di pertengahan jalan, sehingga ada evaluasi dalam bentuk refleksi, termasuk juga kita ada evaluasi dalam bentuk etnografi. Kita menerjunkan para etnografer untuk melakukan penelitian di satuan pendidikan bagaimana proses belajar itu dilakukan. Jadi diterjunkan secara sampel ya, melihat proses belajar. Jadi evaluasinya itu bukan datang ke sekolah foto pulang, nah, tapi datang ke satuan pendidikan, lihat proses belajar selama 2-3 bulan, bagaimana proses pembelajaran ini terjadi. Itu kita lakukan evaluasinya, dan nantinya tentu akan ada sampai ke end line-nya, sehingga nanti mungkin setelah 3 tahun akan terlihat dampaknya dari hasil belajarnya. Nah, berdasarkan pertimbangan itu setelah 3 tahun, maka di situ akan diambil keputusan
Sehingga kan 2021, 2022, 2023, 2024 ini proses implementasi ya, dan secara bersamaan juga proses evaluasi. Maka direncanakan di tahun 2024 kita akan mulai menetapkan sebagai kurikulum nasional. Jadi tahun ini masih proses pengembangan. Lalu evaluasi yang kedua adalah evaluasi dokumen. Evaluasi dokumen sudah kita mulai sejak November tahun lalu. Mulai dari struktur kurikulumnya. Lalu di awal tahun ini kami sudah mulai mengevaluasi capaian pembelajaran dan masih berjalan sampai hari ini mengevaluasi capaian belajar. Lalu nanti di akhir Maret nanti akan mulai mengevaluasi terkait dengan panduannya. Nah, ini PIC-nya untuk evaluasi ini Bu Ari ada juga di sini ya. Jadi Bapak juga sudah pada kenal ya, karena sudah hijrah, sudah berpindah Bu Ari dari Direktorat SMA ke Pusat Kurikulum. Jadi mungkin Bapak pun kalau ingin memberikan masukan dari struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, termasuk juga panduannya bisa disampaikan lewat Bu Ari juga. Nah, semua dokumen kita evaluasi secara fokus utama kita lakukan dalam bentuk lokakarya. Jadi dilakukan dalam bentuk lokakarya untuk menggali secara utuh mulai dalam struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, panduannya. Untuk apa? Sehingga akan kita evaluasi berdasarkan implementasi, berdasarkan dokumen, kita akan melakukan penyempurnaan untuk bahan penetapan kurikulum nasionalnya yang direncanakan di tahun 2024. Jadi di tahun ini mungkin nanti mulai bulan September kami akan mulai menata ulang, menyusun regulasinya sebagai rancangan penetapan kurikulum nasionalnya. Karena saat ini posisinya belum menjadi kurikulum ditetapkan sebagai nasional, belum ditetapkan adanya pergantian kurikulum. Tahun ini masih proses pengembangan dan merupakan opsi kurikulum yang masih bisa digunakan. Sehingga tidak ada paksaan kepada satuan pendidikan. Kalau ingin menggunakan K13 tetap silahkan. Kalau ingin menggunakan kurikulum merdeka silahkan juga. Jadi tahun ini masih proses pengembangan. Sampai kapan ya? Rencananya di tahun depan. Sehingga sudah diperoleh dari implementasi dari dokumen berbagai masukan akan kita tetapkan di tahun 2024 sebagai kurikulum nasional. Sehingga Ibu Bapak jika ada masukan-masukan yang merasa di bagian ini perlu diperbaiki karena sudah diimplementasikan, di bagian ini perlu dibenahi dokumennya, baik dalam struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, panduan-panduannya, kami dengan senang hati menerima masukan Ibu Bapak sebagai bahan penyempurnaan. Karena dalam produk apapun Ibu Bapak ya, pengembangan itu tidak langsung sekali jadi. Dalam proses pengembangan apapun kan kita lakukan perencanaan, penyusunan, diuji coba. Setelah dirasa dia bagus baru akan ditetapkan. Begitu pula dalam pengembangan ini tidak langsung sekali jadi, langsung ditetapkan. Tapi kita ingin menghimpun bagaimana berbagai masukan dari segi implementasi dan dari segi dokumen terkait dengan kurikulum ini. Itu mungkin yang pertama yang ingin kami sampaikan. Jadi yang pertama, Ibu Bapak silahkan jika merasa ada ingin memberikan masukan, mulai dari struktur kurikulumnya, capaian belajarnya, panduan-panduannya yang sudah diterbitkan, itu kami dengan senang hati menerima masukan tersebut dan kami akan analisis untuk selanjutnya akan kami perbaiki. Fokus-fokus perbaikan yang sedang dilakukan ini, Ibu Bapak belum akan kita terapkan di tahun ajaran baru. Jadi strukturnya, capaian belajarnya, panduannya akan kita terbitkan revisinya untuk di tahun ajaran 2024. Jadi tahun itu masih proses menggali. Jadi 2024 nanti akan mulai kita tetapkannya sesuai masukan-masukan yang diperoleh dari berbagai masyarakat. Lalu yang kedua, Ibu Bapak, di dalam fokus dalam program yang dikeluarkan oleh kementerian melalui program Merdeka Belajar. Program Merdeka Belajar ini kan saat ini sudah ada 23 episode ya, dan sudah akan terbit lagi episode ke-24.
Lalu apa yang mencirikannya, fokusnya apa sebenarnya dengan adanya berbagai program tersebut? Nah, program-program Merdeka Belajar itu sebenarnya fokus utamanya itu ingin meningkatkan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh Indonesia. Jadi fokus utama berbagai program itu antara satu program dengan program yang lain itu sebenarnya disusun secara saling mendukung. Misalkan untuk di pendidikan usia ini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Misalkan kita sudah menerbitkan episode ke-15 terkait dengan kurikulum Merdeka dan platform Merdeka Mengajar. Nah, ini juga tidak berdiri sendiri, ini saling terkait dengan program-program lainnya. Termasuk misalkan program yang cukup erat kaitannya yang memang kita siapkan untuk SMA, yaitu transformasi seleksi masuk perguruan tinggi yang kita launching di bulan September tahun 2022. Itu adalah mendukung apa rancangan yang ada dalam kurikulum Merdekanya terkait dengan tanda kutip dihilangkannya penjurusan dan peminatan. Siswa dipersilakan mengambil mata pelajaran pilihan sesuai minat bakat dan kemampuannya, sehingga sistem seleksinya perlu dipastikan tidak ada hambatan, tidak ada siswa yang dirugikan karena salah mengambil mata pelajaran. Makanya kita tata sistem seleksi masuk ke perguruan tingginya. Jadi antar satu program ke lainnya. Lalu misalkan program terkait rapor pendidikan, terkait dengan asesmen nasionalnya. Di sini diintegrasikan nanti ya, mungkinan kalau akreditasinya juga sedang proses revisi, ini akan saling kesinambungan. Oh, fokus dalam pembelajaran itu adalah bagaimana membangun kompetensi dan penalarannya. Asesmennya itu dalam bentuk asesmen nasional, penalaran literasi numerasi ya, tapi bukan matematika dan hanya sekedar matematika bahasa ya. Literasi numerasi, menjaga kualitas mutunya, literasi numerasi, pembelajarannya dibangun penalaran, diceknya literasi numerasi. Seleksi masuk perguruannya sudah disinkronkan kan, literasi numerasi. Jadi diperkuat terkait dengan penalarannya. Jadi di pendidikan dan PAUD dasar, menengah sampai ke pendidikan tinggi, proses belajar itu mendorong hal tersebut. Lalu nanti juga kemungkinan ya terkait dengan akreditasi juga akan berdasarkan rapor pendidikan. Jadi kalau saat ini akreditasi mungkin masih agak fokus ke hal-hal administrasi, nah ke depan terkait dengan reakreditasinya itu akan berdasarkan hasil dari asesmen nasionalnya, berdasarkan rapor pendidikannya. Nah, program-program itu kita susun saling terkait antara satu program dan yang lainnya. Fokus utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terkhusus yang ketiga terkait dengan kurikulum Merdeka, fokus apa yang ingin dibangun? Kan fokus secara umum meningkatkan kualitas pendidikan. Terutama melalui kurikulum Merdeka, fokus apa yang dibangun? Tujuan apa yang ingin dibangun khususnya kurikulum Merdeka? Di dalam kurikulum Merdeka fokus utamanya adalah ingin meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik, ingin meningkatkan kompetensi dan karakter. Kompetensi dan karakter yang mana yang ingin kita bangun? Yaitu yang mempunyai kemampuan yang saat ini kita terjemahkan ke dalam ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi setelah dia proses belajar, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan sederajat, diharapkan siswa-siswa mempunyai ke-6 kompetensi ini. Nah, ke-6 kompetensi ini sebenarnya Bapak tidak muncul tiba-tiba, tapi kita lagi berbicara ingin menghadirkan siswa-siswa bisa survive pada zamannya. Sehingga pada saat kita merumuskan ke-6 dimensi itu sebenarnya kita mengelaborasi berbagai kompetensi yang ada dan karakter yang ada. Jadi pada saat abad 21 kan ada 4 kemampuan abad 21. Jadi itu merupakan penelitian di mana kemampuan apa yang harus dimiliki supaya orang bisa berhasil pada abad 21. Akhirnya muncullah 4 kemampuan abad 21 karena berdasarkan penelitian orang-orang yang berhasil, tokoh-tokoh ternama yang
dia berhasil pada abad 21 ternyata mempunyai 4 kemampuan ini: kolaborasi, komunikasi, berpikir kritis, dan berpikir kreatif. Nah ini pun Ibu Bapak pada saat kami merumuskan itu menjadi kita perhitungkan juga, kita elaborasi. Makanya Ibu Bapak pada saat kita merumuskan terkait dengan gotong royong, di situ sebenarnya kita sudah mewadahi terkait dengan kolaborasinya, berkaitan dengan komunikasinya. Pada saat kita memikirkan terkait bernalar kritis, itu tuh sebenarnya kita sudah mewadahi terkait dengan kemampuan berpikir kritisnya. Pada saat kemampuan terkait dimensi kreatif, sebenarnya itu sudah mewadahi terkait bernalar kreatifnya, berpikir kreatifnya. Jadi keempat abad 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu terkait kompetensi abad 21 itu sudah terwujud, sudah terakomodasi di sini, sudah terelaborasi. Sehingga pada saat berbicara kompetensi abad 21 itu kita lagi berbicara menyiapkan siswa-siswa itu secara real. Siswa-siswa bisa survive, hidup pada zamannya, bukan pada zaman dulu, hidup pada zamannya. Ya saat ini abad 21. Tapi kompetensi saja ternyata tidak cukup. Anak-anak kita perlu diperkuat karakter-karakter. Selama ini kan sudah ada nilai karakter. Ke-18 nilai pun Ibu Bapak pada saat merumuskan dimensi itu kita cermati. Sehingga ada berkaitan dengan jujur, disiplin, itu sebenarnya bagian dari akhlak mulia. Berkaitan dengan mandiri, sudah ada dalam mandiri. Kemampuan menggali gagasan sudah ada dalam bernalar kritis. Nah, kemampuan ke-16 karakter itu berarti pada saat kita merumuskan kenapa kita menetapkan dimensi profil pelajar itu menyiapkan siswa yang bisa survive, kompetensi yang bisa hidup pada abad 21. Di samping itu kita menyiapkan anak-anak mempunyai karakter yang baik. Selain itu apalagi? Nah ini yang tidak muncul mungkin ya di berbagai kompetensi yang ditetapkan negara-negara lain ya. Saya dicek ya di Australia misalkan, mereka pun sudah hampir semua negara sudah menetapkan ingin dibentuk seperti apa para peserta didik kita setelah menempuh proses belajarnya. Nah yang mungkin Ibu Bapak bisa dicek negara lain yang tidak dimunculkan di negara lain itu, tapi kita munculkan karena kita pun berlandaskan ke Pancasila ya, yaitu berkaitan dengan religius, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini cukup perdebatannya cukup panjang di kami pada saat nyusun ya, terkait dengan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena dari segi aspek seringkali banyak yang mempertanyakan bagaimana mengukur religius seorang siswa. Tapi kita akhirnya ambil keputusan, kita tetapkan religius ini sesuai juga kita dalam sila keimanan, ketakwaan itu ingin dibentuk dalam proses belajar. Bukan hanya pikiran terkait dengan akhlaknya saja, tapi religiusnya juga kita bangun. Makanya lahirlah ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila yang sudah mempertimbangkan berbagai aspek. Lalu dalam pendidikan kita letakkan akhirnya di mana ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila? Apakah hanya berdiri sendiri? Tidak. Pada saat kami merumuskan, menata terkait dengan standar, maka kan jelas siswa ada yang namanya standar kompetensi lulusan. Setelah dia proses belajar, maka harus yang dipunyai itu apa? Kemampuan kompetensi lulusan tersebut. Setelah dia lulus SD, kemampuan apa yang nampak? Nah, kemampuan ini kan yang ditetapkan dalam standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan itulah yang kita integrasikan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, itulah kita letakkan dalam standar kompetensi lulusan. Karena pada saat kami merumuskan ke-6 dimensi profil Pancasila, kita sudah menata mana sejauh mana di SD, mana sejauh mana di SMP, di SMA. Kita tata nih, di SD sejauh mana kemampuannya, di SMP sejauh mana, SMA sejauh mana. Dengan kata lain, dia dinyatakan lulus sekolah dasar harus mempunyai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi setelah indikator dia dinyatakan lulus itu adalah ke-6 kemampuan dimensi profil pelajar Pancasila ini. Ibu Bapak bisa dicek ya, standar kompetensi lulusan SMA, SD, SMP itu 8, SMA ada 9. Dapatnya dari mana? 6 kita rumuskan dari dimensi profil pelajar Pancasila, 2 kita rumuskan dari literasi dan numerasi. Karena biar tidak saling hilang antara satu program dengan program lain, karena sudah ada proses untuk mengukur mutunya, mengevaluasinya, dilakukan asesmen nasional.
Asesmen nasional kelihatannya mengukur terkait dengan literasi numerasi. Oh, dalam asesmen nasional ada juga survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar pun mengukurnya apa? Ke-6 dimensi profil tadi ya, gotong royong dan lain-lain. Jadi antara satu program dengan program lain itu sudah kita sinkronkan. Dengan kata lain, pada saat kita meletakkan, sebenarnya yakin dia dinyatakan lulus itu harus apa yang kemampuan dimiliki ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila utamanya. Bukan materi apa yang dikuasai sebanyak-banyak, bukan ukuran anak berhasil itu dinyatakan ya. Kan anak dinyatakan dinyatakan lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Fokus utamanya kalau mengacu kepada standarnya, ya standar kompetensi lulusan itu tidak berbicara materi dalam standar kompetensi lulusan. Materi adanya di mana? Adanya dalam standar isi. Sebagai konteks mencapai lulusan tadi dicakup, difasilitasi melalui materi. Jadi anak dinyatakan lulus. Bagaimana kriterianya? Sebenarnya mempunyai kemampuan standar kompetensi lulusan ini. Dengan kata lain, mempunyai kemampuan ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila dan kemampuan literasi numerasi. Nanti dicek ada 8 ya, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK kita tambahin 1 terkait dengan keterampilan. Lalu setelah kita tata, letakkan di mana posisi ini ya terkait dimensi profil pelajar Pancasila ini. Lalu untuk mencapai kemampuan tersebut dinyatakan lulus kan perlu digali, diasah. Yang kemudian kita menggalinya melalui apa? Di antaranya melalui mata pelajaran, muatan-muatan mata pelajaran di antaranya. Yang kemudian kita tetapkan, oh muatannya apa yang perlu ada. Nah, kita tetapkan dalam standar isi. Nah, dalam standar isi itu kita hanya berbicara terkait dengan materi, tidak berbicara kompetensi, hanya materi. Jadi kalau yang lama kan di dalam standar isi itu masih mengenal ada istilah kompetensi dasar yang lama. Nah, kita pada saat merumuskan itu, karena ini standar itu harus bisa diacu oleh K13 dan diacu untuk kurikulum Merdeka, maka yang kita rumuskan kemana yang sebagai acuannya supaya bisa relevan dengan keduanya. Kita letakkan dalam standar itu hanya berbicara materi. Sehingga kalaupun K13 menjadi KD ya nggak apa-apa karena yang diajunya materi. Kurikulum Merdeka jadi capaian belajar ya nggak apa-apa karena yang diajunya materi karena kita tidak menggunakan kompetensi di dalam standar isinya. Nah, yang ditetapkan dalam standar isi itu adalah muatan-muatan wajib sesuai dalam undang-undang. Sesuai dalam undang-undang yang diturunkan ke dalam peraturan pemerintah. Jadi kenapa kok ada muatan-muatan? Ini dalam standar itu belum mengatur mata pelajaran, belum mengorganisasikan. Jadi level pengorganisasian jadi mata pelajaran. Makanya Bapak kalau dicek ya dalam undang-undang, dalam PP tidak diistilahkan mata pelajaran. Masih adanya muatan. Nah, muatan inilah yang nantinya akan diorganisasikan ke dalam mata pelajaran. Sebagai contoh ya, di dalam muatan-muatannya kan sudah apa yang perlu wajib dituangkan dalam standar isi itu adalah muatan yang ada diamanahkan dalam undang-undang. Sehingga kok ada beberapa sekarang mapel yang istilahnya misalkan informatika kok nggak ada dalam standar isi gitu. Ya karena memang dari muatan itulah yang nanti menurut pengembang kurikulum perlu ditetapkan ke dalam struktur kurikulum yang kemudian kita sebutkan dalam bentuk mata pelajaran. Sehingga acuannya nanti dari standar isi tersebut diterjemahkan nanti ke dalam mata pelajaran di level kurikulum. Jadi keberadaan mata pelajaran itu nantinya dilihat di dalam struktur kurikulumnya. Karena kurikulum sendiri adalah berbicara terkait pengaturan mengenai perangkat pengaturan mengenai tujuan isi dan tata cara mencapai tujuan. Nah, dalam kurikulum lah kita letakkan akhirnya muncul ada nama mata pelajaran. Mata pelajaran itu bisa jadi namanya sama dengan muatannya, bisa jadi antara muatan dengan nama berbeda. Sebagai contoh, matematika muatannya matematika, tapi jadi mata pelajaran di dalam struktur mulai SD sampai SMA tetap sama-sama mata pelajaran matematika. Tapi IPA muatannya kan muatan IPA. Tapi jadi nama mata pelajaran di SMA kan berubah. Jadi fisika, jadi kimia, jadi biologi.
Jadi bukan langsung IPA, bisa jadi beberapa mata pelajaran dari satu muatan. Ada juga muatannya asalnya di undang-undang namanya kewarganegaraan, tapi dari mata pelajaran sekarang menjadi Pancasila, padahal muatannya kewarganegaraan. Jadi ada yang head to head namanya persis sama, ada yang berubah. Lalu untuk mencapai muatan itu ada juga beberapa mata pelajaran merasa perlu mencapai ke semua muatan itu. Akhirnya kita merasa perlu ada yang namanya informatika. Jadi muatan itulah yang diorganisasikan, bisa jadi pas head to head ya, namanya sama seperti matematika, tetap jadi matematika. Ada yang berubah seperti IPA ya, berubah jadi fisika, kimia, biologi di SMA. Di SD berubah jadi IPAS. Ada yang berubah sama sekali, muatannya kewarganegaraan, tiba-tiba sekarang munculnya menjadi Pancasila. Dulu ada ini ya, kalau dulu masih Pancasila dan kewarganegaraan, tapi kemarin karena PP-nya kita sesuaikan dulu gitu sebagai jembatan. Dalam jembatannya bahwa mewajibkan dari kewarganegaraan itu mewajibkan nama mampuannya harus Pancasila gitu ya. Padahal muatan undang-undangnya asalnya kewarganegaraan. Akhirnya muncul menjadi muatan nama mata pelajarannya Pancasila. Kan muatannya kewarganegaraan, tapi nama mapelnya Pancasila sekarang. Nah itu diorganisasikan ya dalam sebuah kurikulum. Lalu apalagi yang kita tata? Yang kita tata waktu terkait dengan ketiga adalah tadi kan SKL-nya meletakkan profil pelajar Pancasila dan kompetensi lulusan. Setelah diletakkan, lalu untuk mencapai kompetensi lulusan itu perlu materi sebagai konteksnya. Maka tuangkan standar isi sebagai konteks untuk apa? Mata pelajaran itu adalah konteks pencapaian anak itu bisa kompetensi lulusan. Sehingga fokus anaknya, makanya di dalam desain kurikulumnya mereka itu kalau ada memang fokus utama yang harus dinilai dia dinyatakan bisa lulus itu utamanya apa? Utamanya kemampuan ke-6 dimensi profilnya itu terkuasai atau tidak. Itu fokus utamanya. Nah sekarang nih Bapak, lalu lebih lanjut apa yang perlu kita tata? Kenapa kok ini ya ada 4 ya standarnya? Standar kompetensi lulusan, standar isi ya. Kalau sekarang dasar yuridisnya jelas karena dalam peraturan pemerintahnya disebutkan ya bahwa acuan kurikulum itu standarnya 4 SKL, SI, proses penilaian. Ini secara yuridis. Tetapi secara teori, kenapa kok 4 standar itu yang terkait dengan kurikulum? Karena Bapak kalau bisa Bapak cek ya di belahan di berbagai teori apapun, kurikulum itu komponennya akan selalu berbicara 4 hal. Apalagi Taylor ya tahun 49 juga mengemukakan apa itu kurikulum, komponennya apa. Selalu berbicara 4 komponen. Pertama tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi, yang keempat evaluasi. Selalu berbicara 4 hal ini pada saat berbicara kurikulum. Jadi secara yuridis ya karena dalam PP-nya bahwa standar terkait kurikulum itu SKL, SI, proses penilaian. Tapi secara teoritis berbicara kurikulum itu akan selalu berbicara tujuan, materi, strategi, evaluasi. Maka yang pertama tujuannya standar kompetensi lulusan. Materinya apa? Standar isi. Yang ketiga strateginya diatur di mana? Di dalam standar proses. Nah standar proses itu ini Bapak yang inilah yang ingin kami tegaskan kembali untuk kita kuatkan. Waktu tahun 2019 kan Kementerian sudah mengeluarkan episode yang pertama surat edaran menyederhanakan RPP menjadi 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Pokoknya perencanaan itu tujuan, langkah-langkah, asesmen. Dalam perkembangannya kan ini ada yang disikapinya langsung mengikuti surat edaran, ada yang menganggap surat edaran ini bertentangan dengan standar prosesnya yang lama. Karena dalam standar proses yang lama itu RPP itu ada 13 komponen. Nah sehingga di prakteknya di satuan pendidikan itu bervariasi Bapak. Ada yang kekeh pakai 13 komponen ya, nggak boleh karena surat edaran levelnya di bawah Permen. Ada yang ngambil jalan tengah tapi meribetkan sekolah, dan ini kami temui. Suruh buat dua-duanya, RPP versi surat edaran, RPP versi standar gitu. Nah ini yang
disikapinya itu variasi ternyata. Jadi tujuannya ingin menyederhanakan, tetapi dampaknya malah merugikan. Nah itu kan malah jadi kontraproduktif. Maka melalui revisi inilah kita menegaskan kebijakan itu nggak plan sebenarnya. Jadi sejak 2019 itu justru konsisten ingin menyederhanakan administrasi, bahwa perencanaan itu cukup 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Sejak 2019 pertama kali kita mengeluarkan kebijakan itu konsisten justru. Nah supaya tidak bertentangan, standarnya kita sesuaikan pada saat revisi ya. Makanya perencanaan itu 3 komponen. Nah, waktu kurikulum Merdeka diterapkan, diimplementasikan di tahun 2021 ya. Waktu itu kita kenapa menyiapkan perangkat ajar, yang kemudian nama diantaranya adanya modul ajar. Waktu itu kita menyiapkan modul ajar itu adalah untuk membantu guru-guru yang masih kesulitan. Kalau proses belajar, kalau yang masih kesulitan itu terbantu tahapan per tahapannya. Bagi yang masih kesulitan, tidak usah lagi bikin perencanaan pembelajaran, tinggal pakai langsung. Karena kami ingin lebih memudahkan administrasi guru. Bagi yang masih kesulitan itu, nggak usah cari-cari lagi kemana-mana, tinggal pakai langsung. Bagi siapa? Bagi yang masih kesulitan. Tapi implementasinya bagaimana? Nah, implementasinya itu justru modul ajar yang disiapkan diminta diikuti formatnya, sistematikanya oleh semua yang menerapkan kurikulum Merdeka. Sehingga tujuannya justru ingin membantu memudahkan, implementasinya malah nambahin kerjaan guru. Kami temui yang awal-awal itu ya, disuruh ikuti contoh format katanya, dimodifikasi, contoh diikuti 35 halaman, sistematikanya lengkap segala macam gitu. Akhirnya ya, satu modul ajar itu 35 halaman, lalu ada 20 per tahun itu rata-rata modul ajar, ya ini 700 halaman bikin perencanaannya saja. Sehingga malah nambah beban administrasi. Lebih parah lagi, sudah buat modul ajar, diwajibin lagi buat RPP, buat modul ajar juga, RPP juga. Itu benar terjadi di tahun pertama waktu diimplementasikan. Sehingga tahun kedua kita mulai lakukan perbaikan, bahwa modul ajar itu tidak wajib dibuat. Yang wajib dibuat itu sekali lagi adalah perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran itu cukup membuat 3 komponen. Lalu kenapa disiapkan modul ajar? Bagi orang-orang yang masuk ke kelas nggak tahu harus ngapain, dia itu cukup pakai modul ajar, tinggal pakai langsung. Bagi yang kesulitan, jadi dia nggak usah lagi sibuk bikin administrasi, tinggal ikuti langkah-langkah yang ada di dalam modul ajar. Bagi yang kesulitan. Tapi bagi yang sudah kreatif, inovatif, yang sudah tahu belajar, ya mungkin cukup 1 halaman juga nggak apa-apa perencanaannya, langkah-langkahnya, karena dia tahu ngajar. Tapi kalau orang yang mungkin nggak tahu belajar materi lain, dikasih langkah-langkah, bingung dia harus ngapain. Sehingga kebutuhannya nanti disesuaikan. Jadi itu yang ingin kami kuatkan melalui panduan di tahun kedua, yang waktu itu kita revisi. Bahwa yang wajib, yang perlu disusun itu adalah perencanaan. Bagi yang ibu bapak yang mungkin kesulitan menyusun perencanaan pembelajaran, tinggal pakai langsung, nggak usah bikin, tinggal ganti identitas saja. Bagi ibu bapak yang sudah kreatif, inovatif, ya sudah kembangkan sesuai kapasitasnya. Yang berarti minimal 3 komponen tadi. Itu yang kita ingin perkuat di tahun kedua. Tapi ternyata masih juga di tahun kedua ini yang kita temui ya, modul ajar masih seolah-olah wajib dibuat. Karena mungkin contoh-contoh yang kita siapkan itu masih dalam bentuk modul ajar. Maka tahun ini yang akan kami siapkan itu dalam bentuk RPP yang lebih sederhana. Perencanaan pembelajaran yang lebih sederhana, yang mungkin cukup 1 halaman atau 2 halaman tahun ini kita kembangkan. Supaya apa? Fokus utama guru itu bukan mikirin administrasinya, tapi bagaimana memastikan penalaran itu terbangun.
Jadi itu ya, dasarnya udah jelas, standar penilaiannya sudah, standar prosesnya kita tata ya, di mana perencanaan pembelajaran itu yang memuat minimal 3 komponen. Justru kita ingin tetap konsisten menyederhanakan administrasi. Kalau dulu ya setelah penilaian, setelah proses itu wajib buat silabus 22 silabus sekian komponen, RPP sekian komponen. Kalau sekarang dibuat perencanaan pembelajaran minimal 3 komponen. Nah, untuk membuat perencanaan harian itu kan perlu dipetakan tahunannya. Nah, tahunan itulah yang kemudian kita bisa jadi namakan unit mapping, bisa jadi dinamakan alur tujuan belajar. Itu sebenarnya pemetaan rute belajarnya. Sehingga Bapak di sini aja harus dipandang bahwa justru ingin dikurangi nih administrasi. Kalau sebelumnya wajib ya buat silabus sendiri harus ada materi, kegiatan, asesmen dan rincian lainnya, asesmen lengkap. Kalau sekarang nih Bapak buatlah perencanaannya itu sebelum harian itu rute belajarnya mungkin cukup 1 atau 2 halaman. Disusunnya juga bersama-sama. Justru kita ingin lebih sederhanakan administrasinya. Setelah itu buatlah perencanaan hariannya yang kemudian silahkan namanya, mau namanya RPPK silahkan, mau namanya modul ajar silahkan sesuai kebutuhan. Itu standarnya ya kita terjemahkan ke dalam pembelajaran dan asesmen, ke dalam panduan pembelajaran. Lalu yang keempat adalah standar penilaian. Nah, dalam standar penilaian, Ibu Bapak, ini pun konsisten dengan kebijakan kementerian sejak awal. Episode yang pertama penghapusan ujian nasional. Ujian nasional waktu itu, episode yang pertama kan belum kuat dasar hukumnya. Karena apa? PP-nya masih ada. Ujian itu, penilaian itu ada 3 bentuk. Penilaian oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan, penilaian oleh pemerintah. Nah, penilaian oleh pemerintah itulah yang dalam bentuk ujian nasional. Yang tanda kutip sebenarnya kurang percaya ke sekolah, makanya perlu dinilai oleh pemerintah. Nah, sekarang kami tunjukkan makin percaya ke satuan pendidikan, maka kita tidak lagi melakukan penilaian oleh pemerintah terhadap peserta didik. Kita cabut penilaian oleh pemerintahnya. Sehingga penilaian itu sekarang dilakukannya oleh pendidik. Nah, makanya tidak diklasifikasi lagi penilaian pemerintah, satuan pendidikan dan pendidikan. Karena realnya di sekolah pun yang melakukan penilaian itu adalah pendidik. Yang diatur apa? Yang dipertegas di sana bahwa bentuknya penilaian itu ada 2, yaitu formatif dan sumatif. Nah, formatif dan sumatif itulah yang Bapak mohon dicermati pengertiannya, tujuannya. Formatif tujuannya untuk mengidentifikasi kesulitan belajar siswa, untuk mengetahui kesiapan belajar siswa, untuk mengetahui kemampuan belajar siswa. Itu bagian dari formatif. Sehingga asesmen awal pembelajaran itu merupakan apa ya? Bagian dari asesmen formatif karena mengetahui kemampuan awal siswa, mengidentifikasi kemampuan belajar siswa. Ulangan harian itu merupakan apa? Ulangan harian bisa jadi kalau tujuannya hanya untuk mengetahui kemampuan siswa sejauh mana sudah bisa paham atau tidak, bisa jadi sebagai formatif. Lalu ada juga asesmen sumatif. Sumatif itu untuk mengukur kemampuan, sehingga ulangan harian tugas bisa jadi berfungsi sebagai sumatif karena tujuannya memang mau mengukur kemampuan anak. Jadi ulangan harian tugas jangan langsung ini format sumatif, lihat tujuannya. Kalau tujuannya memang diniatkan untuk mengukur mengetahui sejauh mana anak sudah paham untuk memperbaiki proses belajar, yaitu bagian dari formatif. Makanya di pasal selanjutnya di bagian standar penilaian disebutkan yang diolah jadi nilai itu adalah sumatif karena memang niatkan untuk mengukur. Nah, sumatif inilah yang jangan didefinisikan sumatif itu ulangan di akhir semester. Karena sumatif itu kalau tujuannya untuk mengukur kemampuan anak, bisa jadi setelah satu tujuan belajar, setelah satu pertemuan diukur, bisa jadi. Mengukurnya bisa jadi dengan tugas, bisa jadi dengan tes tulis, bisa jadi dengan portofolio, bisa jadi dengan bentuk-bentuk lainnya. Gitu ya.
Jadi pastikan ibu bapak asesmennya berfungsi untuk memperbaiki proses belajar kah? Atau memang lagi mengukur anak kah? Makanya gitu ya, kenapa dalam sumatif gitu ya. Nah, yang tanda kutip agak miskonsepsi, banyak yang menerjemahkan sumatif itu ulangan di akhir semester. Sehingga dengan kalimat bahwa yang diolah jadi rapat semester, harian katanya nggak usah dipakai, keseharian nggak dipakai. Nah, itu yang perlu diluruskan. Karena harian, tugas, itu portofolio, ya kalau memang tujuannya dilakukan untuk mengukur, itu bagian dari sumatifnya, ya. Makanya tidak, waktu kami merumuskan terkait dengan yang dipertimbangkan untuk laporan hasil belajar sumatif, karena kami melihat dari definisi sumatifnya sendiri untuk mengukur yang waktunya bukan hanya di akhir semester, tapi bisa jadi di harian-harian, bisa bentuknya dalam tugas, bisa portofolio atau bentuk-bentuk lainnya. Itu ya. Nah, itu yang mungkin nanti titip diluruskan terkait formatif sumatif supaya tidak sumatif di akhir. Formatif itu harian-harian itu enggak. Karena harian bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif, tugas bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif. Portofolio bisa jadi formatif, bisa jadi sumatif. Itu ya yang nanti tolong diluruskan juga dengan dituangkannya apa itu formatif, lalu apa itu sumatif di dalam standar penilaian, dan kita detailkan di dalam panduan pembelajaran asesmen. Lalu ibu bapak, di dalam standar penilaian, nah ini mungkin kami ingin titipkan juga ya informasi ini. Di dalam standar penilaian di sana disebutkan bahwa penjelasan lebih lanjut diatur melalui panduan yang ditetapkan oleh kepala unit yang menangani kurikulum. Dalam hal ini kepala unit yang menangani kurikulum itu adalah saat ini di BSK. Maka untuk kurikulum Merdeka tidak ada masalah karena sudah kita terbitkan pada saat kurikulum Merdeka ini launching. Ada panduan pembelajaran asesmen. Karena ini delegasi dengan ini ya terbitnya, dicabutnya standar yang lama. Nah sekarang yang mungkin menjadi perdebatan adalah untuk yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah ini yang perlu kami ingin tegaskan. Kami dengan terbitnya surat, dengan keluarnya Permendikbud terkait dengan standar penilaian yang mencabut beberapa permen terkait ujian sekolah, permen terkait dengan penilaian, dan permen standar yang lama dicabut, diganti yang baru, dan lebih lanjut mendelegasikan disusunnya panduan pembelajaran dan asesmen. Maka kami tahun lalu sudah menerbitkan panduan pembelajaran dan asesmen untuk yang masih menggunakan kurikulum 2013. Nah sekarang setelah terbit ini bagaimana statusnya? Nah ibu bapak, dengan terbitnya panduan ini muncul perdebatan waktu itu ya, dan menanyakan bagaimana pemberlakuannya. Maka untuk memastikan bagaimana pemberlakuan terkait panduan yang terbaru, karena tiba-tiba di tengah jalan, kita sudah menerbitkan surat edaran untuk memperkuat terbitnya panduan ini. Di mana dalam surat edaran yang terbaru disebutkan bahwa penerapan panduan terbaru sesuai dengan standar terbaru, penerapannya dilakukan secara bertahap dan diberikan kewenangannya ke satuan pendidikan. Jadi dengan kata lain, kalau sekolahnya merasa saya masih inginnya merujuk ke panduan yang lama, panduan yang lama itu kan berarti mengacu ke standar yang lama, saat ini masih diperkenankan, ya. Jadi sifatnya belum wajib langsung merujuk ke panduan terbaru. Itu yang pemberlakuannya. Ini sama dengan ini ya, ilustrasinya sama waktu kita terbitkan kurikulum 13, cabut kurikulum 2006.
pemberlakuannya itu kan tidak otomatis di tahun dicabut langsung semua harus beralih ke K13 kan, dilakukannya kan bertahap. Prinsip yang sama terkait dengan penilaian ini itu dilakukan. Jadi kalau sekolahnya belum siap sesuai standar yang terbaru, karena sesuai standar terbaru itu penjelasan detailnya panduan terbaru ya. Kalau panduan yang lama berarti standar yang lama. Kalau memang sekolah masih ingin, yang masih K13 ini ya, kalau sekolah masih ingin menggunakan regulasi yang lama, itu masih diperkenankan merujuk ke panduan yang lama. Penilaiannya masih dipilah-pilah, ya. Ada pengetahuan, ada keterampilan, kan itu yang lama kan. Masih ada KKM kan yang lama. Kalau panduan yang baru kan nggak ada, standarnya nggak ada. Panduan yang lama itu artinya masih merujuk ke standar yang lama, karena panduan itu diterbitkan, rujukannya masih standar yang lama. Itu ya. Jadi dengan terbitnya standar yang baru mencabut yang lama, penerapannya itu Bapak, penilaian itu kita tidak langsung 100% harus pakai yang baru, enggak. Penerapannya itu bertahap. Bertahapnya kapan? Oleh siapa? Oleh yang menentukannya, kita berikan kewenangannya Kesatuan Pendidikan. Jadi itu yang mungkin kami titip ya. Jadi dengan terbitnya walaupun sudah dicabut yang lama, diterbitkan panduan yang baru, pemberlakuan itu belum 100% langsung diwajibkan pakai yang baru. Nah, dasarnya apa? Sudah kita terbitkan surat edaran KBSKP-nya. Di mana ceknya bisa dibuka ya, website kurikulum.kemdikbud.go.id, itu sudah kita terbitkan surat edaran beserta panduannya. Itu yang ingin kami tegaskan terkait dengan penilaian, dengan terbitnya penilaian yang terbaru. Sehingga sekarang bagaimana terkait pelaksanaan di satuan pendidikan yang kemarin banyak muncul terkait dengan ujian sekolah. Sejak awal kan kita memang terkait dengan penilaian, kalau PP terbaru memang kan pelaksanaannya itu kan yang ada silahkan penilaian kriteria kenaikan kelas dan kelulusan diserahkan ke satuan pendidikan. Sehingga kalau merasa sekolah ingin melakukan ujian sekolah, ya silahkan di level satuan pendidikan sebagai bagian dari kriteria kenaikan kelasnya memperhitungkan adanya ujian sekolah. Tapi kalau sekolah pun kan tidak merujuk kepada yang sudah ingin menggunakan seperti yang baru, tidak ada ujian sekolah, itu pun sudah dipersilahkan. Jadi terkait ujian sekolah ya, itu silahkan dikembalikan ke satuan pendidikan, karena terkait pelaksanaan UTS, UAS, termasuk penggunaan panduan yang terbaru, keputusannya itu sekarang diserahkan ke satuan pendidikan. Rapornya nanti mau masih pakai 2 nilai atau 1 nilai pun, keputusannya itu ada sekarang di satuan pendidikan. Bagi yang masih menggunakan K13. Kalau yang menggunakan kurikulum mereka jelas ya pakai yang baru. Itu ya. Jadi pemberlakuan panduan terbaru itu mau pakai yang baru atau tidak, masih pakai yang lama. Karena kalau panduan yang lama tentu tidak merujuk ke standar 21 ya, sampai 21. Itu diserahkan ke satuan pendidikan. Itu yang ingin kami tegaskan ya dengan ini ya, terkait dengan sekolah sekarang. Lalu Ibu Bapak, ini sudah kita tata tempat sadarnya ya, dan delegasi pun sudah kita tunaikan karena dengan terbitnya empat sadar ini ada hutang bahwa kami di Deskap harus menerbitkan panduan, dan sudah kita terbitkan panduan untuk K13, di mana panduan ini pemberlakuannya belum wajib langsung pakai 100%, masih diperkenankan secara bertahap sesuai kesiapan satuan pendidikan. Sampai kapan? Sampai kita terbitkan nanti regulasi. Kalau ada nanti regulasi wajib semua yang baru ya mungkin bisa itulah akan dicabut penerapannya secara bertahap. Itu standarnya selesai kita tata. Karena dalam sistem undang kita kan harus ditata dulu standarnya, baru kurikulumnya.
Di dalam kurikulum Ibu Bapak yang kita rancang, kenapa dinamakan Pun Merdeka? Karena kita ingin memberikan kemerdekaan kepada pendidik, satuan pendidikan dan peserta didik untuk lebih menyelaraskan berbagai strategi belajarnya untuk mencapai tujuan tersebut, sehingga memberi ruang untuk pengembangan di level satuan pendidikan. Jadi strukturnya kita ingin dapat lebih diterjemahkan lebih lanjut di level satuan pendidikan yang bisa lebih fleksibel. Karena kalau kita menetapkan, misalkan terkait dengan penetapan alokasi waktu, kita bilang di nasionalnya per minggu sekian, maka ke level sekolah itu hanya mengikuti menerjemahkan apa yang diterjemahkan pusat ke sekolah. Maka kita sekarang untuk dapat sekolah menerjemahkan bervariasi, maka yang ditetapkannya jangan dibuat strict yang sulit lagi diterjemahkan. Kalau di pusatnya sudah ditetapkan 3 jam per minggu, lalu daerah per minggu ya harus 3 jam lagi. Nah sekarang yang kita tetapkan itu justru buka ruang, ciptakan kondisi agar sekolah itu bisa lebih mengkonstruksi, mengembangkan lebih lanjut. Maka struktur kurikulumnya kita tetapkan per tahun. Nah kita menetapkan per tahun itu bukan ingin nambahin kerjaan ibu bapak. Karena kalau ibu bapak nggak mau repot, ya tetapkan juga sama aja dengan seperti sekarang, dibuat per minggunya menjadi rata-rata sama, nggak apa-apa, silahkan. Misalkan ditetapkan Pancasila 3 jam, di sekolah 3 jam, ya persis sama juga silahkan. Tapi kita itu sebenarnya titik pesannya adalah sekolah itu punya ruang untuk mengkonstruksi, mendesain, mengorganisasikan pembelajaran sesuai kebutuhan. Kalau ditetapkannya itu per tahun, tetapkannya per tahun, misalkan 103 jam, 108 jam. Nah 108 jam itu kalau selama ini kan prakteknya hanya rutin 3 jam sepanjang tahun. Kalau sekarang 108 jam itu bisa jadi dengan cara yang pertama tadi, dibuat rutin 3 jam. Tapi bisa jadi dengan cara-cara lain, karena dapat 108 jam itu bisa jadi 6 kali 18 ditambah 0 kali 18. Artinya semester 1 ada, semester 2 nggak ada. Atau bisa jadi dipadatkan, minggu ini ada, minggu kedua nggak ada, minggu ketiga ada. Atau bisa jadi 2 minggu ada, 2 minggu lagi nggak ada. Itu yang membuka ruang sekolah menyesuaikan sesuai kebutuhannya. Jadi bukan untuk nambahin kerjaan. Kalau nggak mau nambahin kerjaan, ya sama aja seperti saat ini dibuat plan per minggu pun kan nggak dilarang. Tapi kita ingin membuat situasi, menciptakan suasana, mengatur regulasi yang memungkinkan sekolah itu benar-benar bisa mengorganisasikan yang tidak persis sama seperti copy cluster yang ditetapkan nasional dan yang ditetapkan daerah. Karena kalau kita tetapkan nasional sama dan di sekolah tidak bisa diapa-apain lagi, ya gimana pengembangan kurikulum satuan pendidikan sesuai karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi semangatnya itu. Yang kita letakkan itu adalah memungkinkan di level satuan pendidikan untuk lebih diorganisasikan lebih lanjut. Sehingga dari strukturnya mata pelajaran diciptakan suasana agar bisa dikembangkan variasi lebih lanjut. Termasuk rute belajar, capaian belajar yang sebelumnya sekolah sudah sulit lagi mengembangkan alur belajarnya karena per tahunnya sudah ditentukan, tahapan yang 1, 2, 3, 4 pun sudah ditentukan. Maka peran kami itu justru ingin menciptakan suasana bahwa sekolah itu bisa lebih fleksibel mengembangkan rute belajar. Alokasi waktunya dikembangkan, bisa dikembangkan lebih lanjut. Jadi ya, struktur kurikulumnya memungkinkan dikembangkan lebih lanjut. Lalu capaian belajarnya, kompetensi yang dipelajarannya memungkinkan sekolah menentukan, mengembangkan sendiri lebih lanjut. Pertama ngajar apa, kedua ngajar apa, ketiga ngajar apa, di kelas 1 ngajar apa, di kelas 2 ngajar apa, kelas 3 ngajar apa. Oh kami masih belum bisa. Kalau belum bisa, lagi-lagi kita siapkan. Kalau dulu kami nggak bisa, pakai contoh. Kami sudah bisa, pakai yang kita siapkan. Kalau dulu ya, saya belum bisa, pakai yang kita siapkan. Saya sudah bisa, pakai yang saya siapkan juga. Saya lagi belajar, pakai yang kita siapkan juga. Kalau sebelumnya, karena kita yang harus mengikuti apa yang kita tetapkan. Kalau sekarang saya belum bisa, pakai contoh. Oh saya sudah bisa, ya udah bikin sendiri. Oh saya gengsi pakai contoh, sudah modifikasi.
Jadi disesuaikan kebutuhan masing-masing. Jadi dalam desain kurikulum itu justru kita yang ingin kita pikirkan waktu merancang ini adalah bagaimana lah yang kita desain itu supaya di level sekolah itu masih memungkinkan ngatik-ngatik lagi, disesuaikan kebutuhan. Karena kalau yang kita tetapkan di nasionalnya di level sekolah sudah sulit lagi di otak-atik, ya gimana pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan daerah? Bagaimana pengembangan kurikulum sesuai peserta didik? Bagaimana pengembangan kurikulum sesuai satuan pendidikan? Kalau sudah tidak memungkinkan menciptakan ruang dikembangkan lebih lanjut di sekolah, gitu ya. Jadi desain posisi di tengah ini ditanamkan di atasnya standar berada di kurikulum itu. Desain itu yang ingin kita hadirkan adalah memungkinkan dikembangkan lebih lanjut. Oh, karena belum tentu sekolah mengembangkan lebih lanjut, maka kita siapkan contoh-contoh kalau yang belum siap. Jadi sistem yang disusunnya itu adalah sistem yang memungkinkan di level sekolah bisa mengembangkan lebih lanjut. Karena kalau sistem yang disusun tingkat sekolah sudah sulit untuk mengembangkan lebih lanjut, tidak akan terjadi kurikulum dikembangkan sesuai karakteristik daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Itu ya. Jadi sistem yang disusun ingin menghadirkan di level satuan pendidikan untuk dikembangkan lebih lanjut, bukan untuk nambahin kerjaan ibu bapak, enggak. Kalau ada yang mengklaim belum mampu, sulit nambahin kerjaan, makanya kenapa kami siapkan contoh. Contoh itu bukan diikuti, bukan untuk diikuti oleh orang-orang yang sudah kreatif, yang sudah bisa. Contoh-contoh itu kalau yang tadi mengklaim saya belum bisa, belum sanggup, nah silahkan pakai contoh. Kalau yang belum bisa, gitu ya. Jadi desain kurikulumnya memang kita desain supaya memberikan kemerdekaan di level satuan pendidikan mengembangkan lebih lanjut. Jadi kerangka itu yang ingin kita bangun. Sistem yang memungkinkan di level sekolah bisa dikembangkan lebih lanjut. Sistem yang tidak sama persis dengan yang disusun nasional. Karena kalau sistem yang dibangun kurikulum nasional harus persis sama sekolah, yang ngapain disusun kurikulum satuan pendidikan? Sudah aja kurikulum nasional, diganti nama sekolah saja. Dari itu ya. Jadi itu semangat yang kita bangun pada saat kita memikirkan rancangan kurikulum merdeka ini. Pertama, titik awal itu justru kami percaya, kami ingin memberikan ini, mendelegasikan, bukan ingin nambahin kerjaan ibu bapak. Maka bagi yang memang variasi kan belum Indonesia belum tentu pada bisa, makanya itulah kita concern kami itu menyiapkan contoh-contoh. Nah secara bertahap kan masa sih 100 ibaratnya yang belum bisa terus secara bertahap kan akan berkurang, yang nggak bisa kan secara bertahap kan akan berkurang. Nah ibu apa dalam hal ini yang mungkin ada sumber praktik baik menyediakan contoh-contoh bagi yang belum bisa. Nah semakin sana kan semakin banyak yang bisa, ya semakin nanti di level satuan pendidikan itu contoh itu semakin nggak digunakan harusnya nantinya. Semakin sini contoh-contoh itu semakin sedikit yang pakai. Kenapa? Semua sekolah sudah mampu bikin sendiri. Nah ibu bapak karena sudah warning. Lalu yang ingin kami tekankan, pembaharuan apa, perubahan apa yang kita lakukan di dalam kurikulum merdeka untuk mencapai kompetensi lulusan tadi ya, mencapai kompetensi lulusan ya, karena dimensi profil pelajar Pancasila ya. Karena berbicara kompetensi lulusan itu ingin mencapai dimensi profil pelajar Pancasila. Dicapainya melalui apa? Sama seperti saat kurikulum sebelumnya. Mencapainya melalui intrakurikuler, dicapai melalui kokurikuler, dicapai melalui ekstrakurikuler. Saya berangkat dari yang ketiga dulu, melalui ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler itu Bapak, kita dengan tidak adanya waktu kami mungkin ini termasuk banyak masukan dan akan kami koreksi nanti ke revisinya. Waktu kami menuangkan regulasi Kepmen 56 dan 262 itu, kami itu berpikirnya karena ekstrakurikuler itu tidak kita ubah, maka kita tidak muat, kita tidak tuangkan. Namun karena kita tidak tuangkan, ternyata persepsi di beberapa satuan pendidikan karena kita tidak cantumkan, seolah-olah ekstrakurikuler dihapus. Nah itu yang akan nanti kami muat. Padahal
Kenapa kita tidak cantum waktu kami menyusun ya? Karena kita tidak melakukan perubahan ekstrakurikuler. Makanya kita tidak cantumkan. Tapi ternyata dampak dari tidak dicantumkan, ada beberapa yang mempersepsikan ekstrakurikuler dihapus. Padahal enggak ya. Makanya nanti ke depan kami akan masukkan lagi narasi ekstrakurikulernya. Jadi sampai saat ini tidak ada kebijakan ekskul. Jadi ekskul tetap seperti sebelumnya. Ekskul ya. Jadi dengan tidak termuatnya. Nah itu yang mungkin antara yang kami pikirkan dengan yang dipahami, itu yang ternyata mungkin masukan dua kami juga. Itu yang sudah kami terima juga dari diskusi yang akan diperbaiki. Jadi dengan tidak dicantumkannya ekskul itu bukan dihilangkan ekskul. Waktu itu tidak dicantumkan karena kami tidak melakukan pembaharuan terkait ekstrakurikuler. Yang dilakukan pembaharuannya di dalam kurikulum merdeka itu kita rombaknya adalah intrakurikuler dan kokurikuler. Dengan kata lain, ini tujuannya kompetensi ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila, berbicara kompetensi dan karakter. Untuk mencapai ke-6 dimensi ini dicapai melalui intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler. Belakang tetap. Nah sekarang baru yang kedua. Ke-6 dimensi diantaranya melalui kokurikuler. Dalam kurikulum mereka utamanya karena bisa jadi ada penguatan lain yang dihitung beban mengajarnya melalui kokurikuler dalam bentuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sini ya. Di sini terlihat ya, ini tujuannya 6 dimensi dicapai ekstra ko-intra. Di sini berarti untuk mencapai ke 6 dimensi profil pelajar Pancasila bukan hanya melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi jangan sampai diterjemahkan mata pelajaran sudah tidak perlu lagi membangun karakter. Mata pelajaran sudah tidak perlu lagi membangun gotong royong. Mata pelajaran sudah tidak perlu lagi karakter-karakter dibangun melalui mata pelajaran. Jangan sampai dipersepsikan seperti itu. Karena adanya kokurikuler proyek penguatan, seolah-olah karakter itu hanya boleh dilakukan melalui proyek penguatan saja. Jangan sampai seperti itu ya. Tip ya, karena ada beberapa yang mempersepsikan enggak mata pelajaran lah nggak usah lagi membangun karakter lah karena sudah selesai itu di proyek penguatan. Mempersepsikan apapun. Sudah selesai di P5 jadi kita udah nggak perlu lagi membangun karakter. Jangan, karena untuk mencapai kompetensi lulusan itu dicapai melalui ekstrakurikuler, kokurikuler dan intrakurikuler. Makanya namanya pun kita berikan nama proyek penguatan. Kalimat keduanya nih, penguatan. Dengan kata lain ini adalah suatu kegiatan untuk lebih memperkuat, bukan satu-satunya cara mencapai ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, sesuai namanya lagi, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sesuai namanya lagi ya, proyek penguatan profil pelajar. Ini aktivitas untuk memperkuat karakter. Jadi dalam mata pelajaran, kalau selama ini dalam K13 kan dalam mata pelajaran kami secara tidak langsung dibangun karakter. Ya tetap lakukan, jangan karena kurikulum merdeka tidak perlu lagi karena sudah ada P5 kami sudah tidak perlu membangun karakter. Jangan, maka itu silahkan. Sedang belajar matematika akhirnya dilatih juga dianya, disiplinnya, kemandiriannya, misalkan alat kritisnya. Pada saat dia belajar Pancasila dilatih gotong royong mandiri, ya silahkan, itu terbangun. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini sesuai namanya proyek penguatan. Jadi namanya itu tidak sembarangan kita berikan nama. Penguatan untuk menunjukkan bahwa ini bukan satu-satunya mencapai profil. Makanya pakai penguatan, berarti ada kegiatan-kegiatan lain untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Lalu kenapa proyeknya disematkan juga di depannya? Tidak hanya sekedar proyek, dilengkapi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Inilah yang ingin kami tolong titipkan pesan juga. Sesuai namanya proyek penguatan. Proyek ini tujuan utamanya untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, menguatkan kompetensi dan karakter ke-6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dengan kata lain, proyek ini fokus utamanya mengembangkan karakter. Proyek ini bukan tujuannya menghasilkan produk, ya.
Namanya nggak sembarangan waktu itu, project penguatan. Makanya dulu kita nggak namanya hanya langsung disekat, project saja, nggak diputus tuh. Ini terjadi di angkatan 1, di dalam kurikulumnya kita nulisnya hanya project, karena projectnya selama ini tertanam project sama dengan menghasilkan produk. Maka namanya pun di tahun kedua di Kemen, Bapak bisa dicek ya, yang tahun-tahun awal kalau struktur kurikulum itu project. Nah, terjadi miskonsepsi karena project sama dengan produk. Makanya kita lengkapkan project penguatan profil pelajar Pancasila, di mana project ini tujuan utamanya memperkuat keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuannya menguatkan karakter dan kompetensi yang mana? Keenam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi namanya pun kita memang desain project yang ditujukan untuk menguatkan profil pelajar Pancasila, sehingga tidak mesti ada produk. Nah, ini yang cukup banyak miskonsepsi di satuan pendidikan ya, karena mulai berbagai daerah ada panen hasil karya ya. Itu membebani orang tua, jadi kasihan orang tua ya, jadi titip. Nah, lalu yang ketiga, yang penguatan profil pelajar Pancasila ini dicapai melalui intrakurikuler. Project kan udah intrakurikuler. Intrakurikuler Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak cek di dalam rasional capaian belajar, kita itu sudah eksplisitkan. Kita memang tidak meminta dalam satu mata pelajaran diperkuat langsung ke 6-6-nya dimensi. Jadi di matematika mungkin karena melalui berbagai mapel akhirnya terbangun ke 6 dimensi. Mungkin matematika lebih banyak membangun benaran kritis dan kreatifnya. Mungkin Pancasila lebih banyak membangun akhlak mulianya. Agama lebih membangun akhlak mulianya. Cek di rasional gitu ya. Disesuaikan, jadi jangan dipaksakan. Oh, matematika harus dipaksakan akhlak mulia. Nggak seperti itu juga ya. Mungkin di matematika di Pancasila lebih banyak di sana. Di IPA lebih banyak di konsep. Sehingga melalui berbagai mapel terbangun dan dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi guru mapel pun silahkan bangun karakter dan kompetensi melalui proses mata pelajaran, akhirnya terbangun karakter, silahkan tetap dilakukan. Jadi tidak menghilangkan praktik baik selama ini bahwa dalam mata pelajaran juga membangun karakter dan kompetensi. Nah, Ibu Bapak, sama halnya di dalam perencanaan pembelajaran dalam intrakurikuler dan proyek ya. Jadi kalau intrakurikuler tujuan belajar itu diturunkan dari apa? Dari capaian pembelajaran. Jadi tujuan belajar intrakurikuler itu dari capaian belajar. Kalau proyek diturunkannya tujuan belajarnya dari mana? Tujuan belajarnya diturunkan dari dimensi elemen subelemen profil pelajar Pancasila. Perencanaannya itu sama, memuat minimal 3 komponen: tujuan, langkah-langkah, asesmen. Tujuannya intrakurikuler diturunkan dari capaian belajar, proyek penguatan diturunkan dari dimensi subelemen profil pelajar Pancasila. Sehingga sini di mata pelajaran tujuannya misalkan matematika belajar terkait dengan menjumlahkan, terkait dengan persamaan kuadrat misalkan. Dia menyelesaikan akan persamaan kuadrat. Maka langkah-langkah yang disusunkan memastikan supaya anak bisa menguasai persamaan kuadrat. Asesmennya yang muncul, asesmennya boleh ditanya, boleh bentuk apapun ya, memastikan sesuai dengan apa yang dipelajari, persamaan kuadrat. Hal yang sama berlaku untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuannya proyek dari mana? Dari subelemen profil pelajar Pancasila. Misalkan diturunkan dari gotong royong, subelemennya adalah kerjasama. Tujuannya adalah siswa mampu meningkatkan kerjasama. Berarti langkah-langkah yang disusun adalah memastikan anak kerjasamanya menjadi baik, menguasai kerjasamanya meningkat. Asesmennya apa? Kan asesmen itu adalah mengukur tujuan. 3 menit. Mengukur tujuan. Maka tujuannya apa? Kerjasama. Oleh karena itu, pada saat asesmen yang akan diobservasi adalah bagaimana langkah-langkah yang disusun untuk memastikan kerjasamanya sejauh mana, meningkat atau tidak, berkembang atau tidak. Sehingga
Dalam proyek penguatan terlihat tidak ada produk kan tidak ada masalah, karena langkah-langkah yang disusun tujuannya bukan menghasilkan produk, tapi mencapai tujuannya itu meningkatkan kerjasama. Meningkatkan kerjasama bisa jadi tidak ada produk, bisa jadi berbagai kegiatan aktivitas anak yang membiasakan kerjasama itu meningkat. Itu konsepnya sama ya. Jadi dalam intrakurikuler, nah yang kita rombak memang dalam kurikulum mereka itu intrakurikulernya dan proyek penguatannya. Dan sama-sama prinsipnya, tujuan, langkah-langkah, tujuannya dari capaian belajar, langkah-langkah memastikan tujuan tercapai, asesmen mengukur tujuan. Proyek juga sama, tujuan diturunkan dari dimensi profil pelajar peserta, langkah-langkah memastikan tujuan, asesmen itu adalah mengukur tujuan. Prinsipnya itu, sinkron antara tujuan, langkah-langkah dan asesmen. Kalau terkait dengan intrakurikuler yang kita kembangkan ya lebih lanjut bagaimana prosesnya, kita tuangkan panduan pembelajaran asesmen. Untuk proyek penguatan kita terbitkan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Makanya kenapa terbit standar itu panduannya pun hanya 3. Pembelajaran asesmen itu terbit panduan pembelajaran asesmen karena yang kita otak-atik di intrakurikulernya. Lalu kokurikulernya bentuk proyek penguatan kita terbitkan proyek penguatannya. Satu lagi ya kurikulum satuan pendidikan sebagai elaborasi dari intra dan kokurikuler dalam perencanaan satuan pendidikannya. Maka harapannya dengan memahami pembelajaran asesmen, memahami bagaimana terkait intrakurikulernya, dalam proyek penguatan memahami terkait kokurikulernya. Karena yang kita ubah, yang kita perkuat itu 2 hal ini. Dan prinsipnya sama ya, sinkron tujuan, langkah-langkah. Jadi perencanaan itu Bapak nanti jangan tebal tipisnya itu yang kalau mau ngecek substansinya, pastikan tujuan, langkah-langkah dan asesmen sinkron. Karena kami seringkali menemukan tujuannya itu mana, langkahnya itu mana, asesmennya mengukur yang lain-lain. Nah ini yang perlu dijaga nanti dalam perencanaan pembelajaran, memastikan mana ini praktik yang baik seperti apa, yang sinkron antara tujuan, langkah-langkah dan asesmen. Itu saja Bapak karena sudah beberapa kali dikasih peringatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Yogi, maaf waktunya banyak Pak. Putra tadi ada masukan dari Pak Yogi karena sedikit penjelasan kedua. Baik, saya lagi terima kasih atas materinya. Sepertinya Bapak dan Ibu sudah banyak sekali dapat pesan terkait beberapa hal yang mungkin masih kita anggap benar dalam implementasi kurikulum mereka, tapi ternyata itu masih keliru dengan konsep yang ingin yang dikedepankan oleh teman-teman di pusat. Baik, agar tidak sifatnya satu arah saja Bapak Ibu dari narasumber, mungkin saya izin buka sesi diskusi ya Pak Yogi ya, sebentar ya, mungkin biar ada sedikit interaksi dari peserta juga. Mungkin 15 menit dari sekarang, pada yang bertanya saya persilakan untuk silakan Pak Syed. Japura. 1, 2, 3. Per pulau aja Pak. Baik, yang paling belakang dulu yang baju hijau Pak Satri. Depan itu nanti lihat. Yang belakang baru lihat. Per pulau aja Pak. Coba kita di kelas. Terus Pak Satri depan. Bukan Pak Satri. Saya dulu. Ya. Ini kan dulu Pak. Ya. Mungkin kalau bisa singkat padat ya. Bismillah. Langsung Pak ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jokabdi dari pengawas SMA pengawas sekarang. Tugas di Banda Aceh. Jadi terima kasih Pak Yogi. Jadi setiap ketemu Pak Yogi banyak hal baru yang saya dapatkan. Namun ketika sampai ke daerah Pak, bingung lagi Pak. Kenapa? Karena yang disampaikan di sini Pak, contoh tadi Pak, yang saya mengutip tadi apa yang disampaikan oleh mulai dari Pak Zul tadi tentang keberhasilan penerapan kurikulum mereka tidak ditentukan oleh kelengkapan dokumen Pak, dan saya sepakat itu ya. Kemudian dalam perjalanannya kita terbentur dengan aturan lagi Pak. Pengawas-pengawas yang ada di daerah saya itu kemarin ribut karena dokumen IASP itu IASP 2020 Pak. IASP 2020 itu punya komponen yang lumayan banyak untuk perangkat pembelajaran. Ini harus diselaraskan supaya apa? Tidak terjadi perdebatan di bawah. Dan saya sangat berharap ini bisa terjadi. Kenapa? Karena
selama ini ketika kita berkutat dengan kurikulum saja, dengan administrasi saja, sementara hal yang penting mungkin terabaikan. Yang kedua, Pak, tentang P5, sepertinya harus ada penegasan dari dari pusat kurikulum terkait hal ini, karena di banyak sekolah, Pak, di daerah saya, bulan Juli pertengahan itu kita sudah baru mulai pembelajaran, Pak. Tapi ketika Agustus itu sudah pameran, Pak. Seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi bukan profil pelajar Pancasila yang muncul, tapi proyeknya yang muncul, Pak. Nah, jadi ini mungkin perlu ada penegasan atau perlu semacam pop-up lah di situsnya Puskur ya, supaya fokus yang kita inginkan itu memang benar-benar dipahami oleh setiap kita yang ada di daerah-daerah. Saya rasa itu saja, karena banyak saya peminat yang untuk bertanya. Mungkin secara individu tadi nanti akan saya langsung komunikasi dengan Pak Yogi lewat WhatsApp saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jan, sebenarnya bisa sering piawai. Jadi pertama terkait dengan dispensasi tadi ya, upaya yang sudah dilakukan, satu kami di awal tahun ini, tahun lalu sebenarnya sudah kita edarkan video satu itu secara tegas, secara eksplisit, proyek pembuatan profil pelajar Pancasila tidak harus menghasilkan produk. Secara tegas itu kalimatnya. Di mana diperolehnya, satu, semua sekolah yang mendaftar itu kita dorong untuk nonton video. Jadi prosesnya, karena ini sebenarnya penting juga ya, karena sebenarnya kita siapkan yang mendaftar itu harusnya pimpinan satuan pendidikan, tapi realnya operator yang banyak data. Padahal dalam video itu untuk ditonton tuh, Jadi kalau ada guru di mana sebenarnya kita sudah tonton, berarti kan kalau ada yang menyimak itu berarti memang tidak menonton video pimpinan satuan pendidikan. Satu, proses pendaftaran bagi sekolah yang akan mendaftar baru harus menonton 2 video. Video pertama itu secara eksplisit Pak Kabadan menyebutkan bahwa proyek penguatan tidak harus menghasilkan produk, itu bisa diputar ya. Lalu di mana lagi itu disimpan? Video itu pada saat Bapak buka kurikulum.kemdikbud.go.id itu langsung video Pak Kabadan di depannya yang menyatakan di dalamnya bahwa proyek tidak menghasilkan produk. Lalu di mana lagi? Kami simpan di dalam Instagram kementerian. Sekarang @kurikulum.merdeka ya, itu Instagram resmi kementerian. Lalu di mana lagi? Kami lakukan melalui webinar. Jadi itu penegasan secara eksplisit. Lalu di mana lagi? Di dalam paparan ini tolong diedarkan seluruhnya paparan ini, karena ini untuk diedarkan ke seluruhnya. Ini ada kita angkat khusus miskonsepsi. Judulnya itu Proyek Pembelajaran Implementasi Kurikulum Merdeka terkait implementasi kurikulum Merdeka. Nah, di paparan pun kita angkat langsung terkait dengan proyek yang tadi sampaikan Pak John ya, terkait miskonsepsi, akhirnya ada produk dan lain-lain. Ini upaya-upaya secara tegas dari kementerian terkait dengan hal tersebut. Jadi video di mana ya Bapak tinggal buka ya, kurikulum.kemdikbud.go.id itu sudah ada. Lalu di video Basecamp juga kami simpan videonya ya untuk bisa Ibu Bapak akses. Tapi kalau yang daftar baru sama yang sekolah yang melakukan refleksi harusnya bisa sebelum isi refleksi sama sebelum daftar harusnya nonton video dulu, karena proses daftar itu harus menonton video. Itu yang dilakukan kalau terkait ini ya untuk miskonsepsi proyek. Lalu yang terkait dengan kurikulum satuan pendidikan ya, ini yang termasuk menjadi perhatian, sudah masuk ke evaluasi kita. Jadi dengan diterbitkan, tujuannya kita menerbitkan kurikulum satuan pendidikan, sebenarnya secara prinsip hal-hal substansi aja yang penting dimuatkan, analisis karakteristik satuan pendidikan, tujuan, perencanaan organisasikannya, mungkin cukup 30 atau 40 halaman gitu ya, hal-hal informasi seperti itu. Tapi dalam implementasinya banyak yang melaporkan gitu ya, karena harus dilegalisasi dinas, disetor ke dinas, akhirnya diceklisin komponennya lengkap, harus serba ada, apalagi yang pakai E ya, harus serba ada. Itu yang membuat akhirnya walaupun sudah tahu ada ini terbentur dengan penetapan di masing-masing daerah harus dilegalisasi oleh dinas, dicekin dengan banyaknya komponen. Maka saat ini yang sedang dipertimbangkan itu adalah kemungkinan penetapan kurikulum satuan pendidikan itu sama dengan banyak hal kebijakan lainnya,
akan diserahkannya cukup di level satuan pendidikan. Jadi ini sedang masuk ke pertimbangan ya, karena kurikulumnya kan memang di satuan pendidikan, sehingga penetapannya mungkin nanti perlu kita eksplisitkan. Ini yang sedang evaluasi ya, sedang kita sudah masuk ke kami. Pertimbangannya adalah penetapan kurikulum satuan pendidikan itu ya cukup sampai pimpinan satuan pendidikannya, karena ini sebagai kurikulum satuan pendidikannya. Itu yang upaya salah satunya. Di samping tentunya upaya-upaya lainnya itu kan memperkuat terkait dengan pengawasnya dan lain-lainnya. Kalau dengan APSI beberapa kali kami pun sudah duduk bersama ya, karena banyak pengawas juga sudah selaras gitu ya. Tapi mungkin ada pengawas-pengawas juga yang belum terlalu memahami, jadi konsennya masih ke hal-hal administrasi. Tapi banyak juga kan pengawas yang sudah selaras gitu ya. Konsennya itu adalah dalam praktik belajar, bukan belajar administrasi. Lalu upaya selain terkait dengan ini ya, karena peran pengawas sudah diperkuat, termasuk sedang kita evaluasi regulasi penetapan kurikulum satuan pendidikannya di ini agar tidak fokus utamanya bukan lagi ke administrasi. Dan juga yang sedang dilakukan adalah merevisi terkait dengan aturan akreditasi. Akreditasi kan saat ini walaupun sebenarnya sejak 2020 kan kalau akreditasi itu datang ke sekolah bukan ngecekin dokumen ya, tapi kan tetap harus upload dokumen. Nah ini yang ke depan formasinya untuk akreditasi itu akan berdasarkan rapor pendidikan bagi yang sudah akreditasi, sehingga akreditasi mengunjungi sekolah itu bagi yang baru mengajukan akreditasi. Jadi kalau rapor pendidikannya sudah baik, ya sudah akreditasinya otomatis diperpanjang, tidak dikunjungi atau ada akreditasi ulang. Nah itu yang sedang disusun regulasinya untuk lebih meneguhkan, karena salah satu akreditasi komponen itu kan dokumen-dokumen administrasi ya. Seringkali yang dicek itu administrasi dokumen, bukan ke prosesnya. Nah oleh karena itu nanti akreditasinya ini yang sedang disinkronkan, sehingga indikator keberhasilan akreditasinya menjadi bagus dan otomatis diperpanjang itu adalah dari mana? Dari hasil belajarnya. Hasil belajarnya ditentukan dari mana? Dari rapor pendidikannya. Jadi lihat kualitas anaknya, lulusannya. Kalau memang bagus, baik ya udah otomatis akreditasinya itu diperpanjang. Nah ini yang sedang ditata juga akreditasinya. Jadi pengaturan-pengaturan ini termasuk yang sedang ditata oleh Kementerian. Terima kasih Pak Joko. Baik, mungkin selanjutnya Pak Dari, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Yogi, pertanyaannya pertama, ini berkaitan dengan perencanaan pembelajaran yang tadi mudah-mudahan ini lebih simpel ya. Kalau di juknis tadi panduan itu diarahkan supaya simpel. Namun dari asesmen yang ketiga, asesmen ini kan di sana di dalam juknisnya rencana asesmen bahasanya. Namun nanti kan berdampak rencana asesmen hanya di tubuh RPP-nya aja tuh Pak. Tapi kan di RPP harus ada lampiran. Nah itu bagaimana? Otomatis nanti akan tetap berkaitan dengan, ya boleh dikatakan RPP tidak lagi menjadi RPP yang simpel karena ada lampirannya. Misalnya instrumen tadi, instrumen asesmen. Nah yang kedua, memang untuk proyek P5 mudah-mudahan ini pedomannya lebih sederhana lagi, karena memang Pak pelaksanaan proyek P5 seperti disampaikan Pak Jen tadi itu merupakan istilahnya kayak apa ya, semacam suatu yang presiden bagus gitu kalau melaksanakan P5 ini dilaksanakan dengan waktu gitu. Nah ini tantangan juga barangkali untuk kita, karena memang semestinya ruhnya dari P5 itu dimensi profil pelajar-pelajar justru malah agak terabaikan. Kemudian yang ketiga Pak, terkaitan dengan struktur kurikulum di kelas 10 itu IPA dan IPS, esensi perubahannya itu bagaimana? Karena di dalamnya tetap IPA IPS itu ya geografi, IPS geografi, ekonomi, sosiologi, jumlah rata-rata kalau dilihat jumlah jamnya sama, walaupun di sana esensi di dalamnya terkait materi itu memang agak dikurangi. Nah itu kenapa? Karena memang di anggapan teman-teman dan siswa pun justru malah beban belajarnya agak bertambah, IPA dan IPS dapat semua seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Pertama terkait asesmennya. Dalam perencanaan pembelajaran ada tujuan, ada langkah-langkah asesmen. Nah, asesmen itu yang kita dorong. Asesmennya tepat, tolong pastikan mengukur tujuan. Kalau yang sebelumnya, asesmen itu kan harus lengkap, harus ada asesmen terkait pengetahuannya, harus ada asesmen terkait keterampilannya, dan untuk beberapa harus ada dengan sikapnya. Kalau yang sekarang yang didorong dalam asesmen, tolong dipastikan asesmen itu mengukur tujuan, instrumennya cocok mengukur tujuan. Misalkan kalau tujuan belajarnya di olahraga adalah terkait siswa mampu berenang, maka asesmennya cukup mungkin nanti dengan yang cocok apa? Praktek. Tidak perlu dipaksakan harus ada tertulis. Nah, di sini kan tinggal memuatannya, tidak mesti ada instrumen-instrumen yang lengkap. Mungkin ada beberapa kriteria saja yang mungkin untuk menyatakan dia siswa praktek ya berarti asesmennya adalah siswa dilakukan praktek. Dia dinyatakan kalaupun mau pakai lebih tinggal beberapa narasi, dia dinyatakan siswa mampu berenang gaya dada jika misalkan kriterianya apa-apa. Nah, yang kita tekankan dalam asesmen itu adalah asesmennya tolong sesuaikan untuk mengukur tujuan, karena bisa jadi cukup praktek. Jadi jangan dipaksakan, apalagi instrumen harus ada instrumen tertulis kalau asesmennya tertulis. Kalau asesmennya bentuk lainnya, misalkan ada dengan siswa, misalkan terkait dengan di bahasa Indonesia siswa mampu memainkan drama. Berarti kan asesmen yang cocoknya itu bukan dengan tertulis, tapi dengan bermain drama secara langsung. Ya mungkin tinggal disampaikan, bisa jadi tidak perlu ada lampiran, di sana aja langsung jelaskan siswa diukurnya adalah dengan bermain drama, indikatornya apa, beberapa narasi untuk menggambarkan siswa yakin dia bermain drama dengan baik. Itu ya Pak. Jadi asesmennya kalau yang sebelumnya harus lengkap pada tiga-tiganya, kalau sekarang konsepnya pastikan tujuannya apa, pasti mengukur tujuan. Bisa hanya dengan praktek saja, bisa dengan bermain drama saja, bisa dengan tulis saja. Itu ya. Jadi kalau asesmennya tidak perlu pakai tulis ya segera dilampirkan instrumen tertulis kalau memang cukup sesuaikan dengan tujuan. Lalu terkait dengan P5 ya, mungkin di dalam P5 sebenarnya panduan itu tuh membantunya bukan untuk membantu proses berpikir. Di dalam panduan yang kita tuangkan itu cuma membantu proses berpikir apa yang harus dilakukan satuan pendidikan. Misalkan langkah pertama adalah proses berpikir bahwa sebelum merencanakan baiknya pimpinan satuan pendidikan itu membentuk tim untuk menyusun perencanaannya. Cara membentuk timnya gimana sarannya? Nah itu di dalam panduan itu banyak membantu proses berpikir bagaimana di level satuan pendidikan itu dapat dilakukan. Karena fokus utamanya juga sebenarnya bukan menghasilkan proyek ke produk ya. Jadi panduannya agak banyak itu karena kita lagi membantu proses berpikir mengembangkan kurikulum satuan pendidikan. Kalau sudah paham gitu ya, sebenarnya ada komponen pentingnya itu adalah bahwa dalam melakukan proses itu kan ada perencanaan sampai laporan hasil asesmennya aja itu yang diambil. Dan di dalamnya kenapa agak banyak itu? Oh contoh organisasi, kalau organisasikannya pakai harian setiap hari, oh kalau diorganisasikannya ada per bulan gitu ya, atau diparalelkan. Nah itu ada contoh ilustrasi-ilustrasi karena banyaknya sebenarnya lampiran itu cukup banyak lampirannya di panduan itu lampiran untuk inspirasi. Lalu yang IPA, IPS idealnya Ibu Bapak idealnya itu IPA IPS itu satu mapel seperti di SMP yang harapannya ke depan. Jadi pada saat kita pikirkan itu ya belajarnya sekali dipisah, tapi IPA seperti IPS diajarkan oleh satu orang guru idealnya. Tapi pada saat kita memperlakukan, ya, kalau kita ajarkan hanya satu orang guru, itu dari ini satu belum tersedia guru IPA. Gurunya kan masih subjek ya, fisika, kimia, biologi. Maka dalam penjelasannya itu membelajarkan IPA akhirnya masih diberikan 3 alternatif. Alternatif pertama adalah harapannya ke depan IPA aja oleh satu orang guru. Nah ini sedang ditata juga regulasi linearitasnya. Jadi satu orang guru yang ngajar IPA. Ini tidak butuh 4 orang guru yang diintegrasikan di dalam tidak terpisah-pisah. Lalu karena dalam prakteknya guru itu belum ada guru IPA, saat ini desainnya adalah disesuaikan dulu nih. Jadi fisika oleh fisika, kimia oleh kimia, jadi kue lapis gitu ya. Lalu strategi yang ketiga ngajarnya adalah dengan sistem blok.
2 bulan biologi, 2 bulan fisika, 2 bulan kimia. Tapi nanti yang laporannya itu bukan masing-masing, tapi laporannya mata pelajaran IPA. Nah, dalam proses belajarnya aja yang kita mempertimbangkan keberadaan guru. Nah, nanti akan tercipta menjadi IPA itu adalah satu proses linearitas, kan pasti akan menyesuaikan struktur kurikulum. Secara bertahap yang disediakan guru IPA di kelas 10 itu. Nah, tercipta idealnya itu ya kalau memang di mayoritas sekolah sudah nantinya latar belakang guru IPA itu tercipta. Nah, kenapa kok sekarang transisinya masih seperti ini ya, karena mungkin memang mayoritas belum ada guru IPA ya, dan latar belakang gurunya masing-masing. Nah, itu yang tapi saat ini yang mungkin baru terfasilitasinya di bagian akhirnya yang dilaporkan itu adalah setidaknya duduk bareng nih yang 3 mapel ini. Jadi mata pelajaran IPA nanti dilaporin, nggak bisa sendiri-sendiri, harus IPA. Nah, kita dorongnya kalau belum ada guru IPA ya setidaknya yang bertiga itu dulu ngobrol itu, mulai berlatih ya. Seperti Bapak kan dulu mulai berlatih belajar STEAM ya, diajarkan, dan ini sudah mulai diterapkan itu setidaknya di IPA dan di IPS. Diramu dulu gitu. Jadi ngajarnya tidak masing-masing, sehingga siswanya pun tidak merasa bijak gitu ya. Jadi belajarnya IPA IPS. Nah, ternyata namun juga semudah bayangan kami gitu, memangkas sampel. Karena dalam prakteknya kalau kita langsung pangkas dampaknya guru gitu ya, hilangin gitu ya, gurunya hilang nanti. Makanya itu yang mempertimbangkan keberadaan guru, makanya mempertimbangkan siswa, mempertimbangkan guru. Ya, apa upaya yang dapat dilakukan ya, baiknya mungkin secara bertahap di dalam sekolah kolaborasi gitu, jangan sendiri-sendiri ngajarnya di ramu gitu ya. Jadi mapel IPA, laporannya pun IPA gitu. Ngajarnya nanti bisa teaching gitu kan. Dengan kliennya kan klien sesuai struktur aman kan, tapi proses belajarnya itu udah kolaborasi gitu, sudah diintegrasikan. Itu Pak, jadi memang belum tercipta kondisi yang sesuai yang kita inginkan. Karena ini satu linearitas IPA-nya sedang ditata, sehingga mungkin ke depan kalau sudah ada linearitas, pembukaan guru di SMA itu cukup guru IPA, bukan guru fisika, kimia, biologi. Itu mungkin Pak Mas. Baik, gimana Pak Tedri, aman? Aman. Baik, satu lagi Bapak Ibu, ya mungkin karena Ibu yang di depan udah giliran ya tadi. Saya persilahkan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Notengnya dari mana sih nih? Kesempatan ya. Jadi Indah Harun Bunga Melati juga dari Kalijati. Perkenalkan, nama saya Sugianti, semoga berkenan di dalam hati. Baik, saya pengawas dari Jawa Barat. Begini Pak, pada saat sosialisasi saya sudah informasikan, tetapi ada miskonsepsi seperti itu. Jadi ada sekolah penggerak, dia masih bertanya apakah sekolah penggerak itu perlu daftar juga untuk IKM. Padahal saya sudah jawab bahwa itu tidak boleh, dan yang kedua adalah nanti buat kinerjanya hilang. Tetapi masih tetap ketika saya di sini Bu, tolong tanyakan langsung ke Pak Yogi. Jadi mohon maaf seperti itu. Dan yang kedua, pada sudah Sekolah penggerak ini lebih dari IKM. Tergantung dari manajemen berbasis sekolah, dan ada juga sekolah yang ketika mendaftar IKM hasil rekomendasinya adalah kurikulum Merdeka Berbagi, tapi karena masih takut-takut akhirnya menurunkan standar menjadi kurikulum Merdeka berupa opsi 2. Itu kan sebenarnya tidak apa-apa atau bagaimana, walaupun saya sudah jawab juga tidak apa-apa, tapi sekolahnya merasa bersalah seperti itu. Jadi pada kesempatan kali ini mohon hanya penguatan. Terima kasih. Burung Dilihat burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, nggak bisa balas. Pak Ponijar kayaknya silakan bantu. Ada Pak Jan mungkin bisa bantu balas. Pak Jan. Iya Bapak, maka menjawab yang pertama tadi itu sebenarnya kita jawabnya melalui surat edaran. Jadi dalam surat edarannya nanti mungkin akan diedarkan teman-teman juga ya, 5 paparan di surat edaran itu satu dokumen, ada 5 file yang silakan Bapak tolong di-share semua ya. Ada 5 file dan salah satunya surat edaran. Dalam surat edaran itu kita sebutkan satuan pendidikan yang sudah mendapatkan. Jadi kalimatnya bukan melaksanakan, yang sudah mendapatkan. Kalau angkatan 1, angkatan 2 jelas ya.
sudah mendapatkan atau sudah melaksanakan. Angkatan 3 kan belum melaksanakan. Makanya narasi kami itu satuan pendidikan yang sudah mendapatkan SK sebagai pelaksana sekolah penggerak dan SMK Pusat Unggulan tidak perlu melakukan pendaftaran diri dan refleksi. Refleksi itu nggak usah, gitu ya. Jadi kita secara tegas, jadi jawabannya bukan kata saya tapi dituangkan dalam surat edaran. Jadi waktu kita menyusun surat edaran, kami gitu ya, menyusun surat edaran itu sudah memperhitungkan. Jadi kalimatnya yang sudah mendapatkan SK, bukan yang sudah melaksanakan. Karena angkatan 3 itu belum melaksanakan, tapi kan sudah dapat SK. Jadi dasarnya surat edaran ya, bisa diedarkan oleh teman-teman. Lalu yang kedua, oh ya, jadi dasar nanti penetapan SK itu adalah pilihan sekolah. Jangan merasa salah. Jadi kalaupun merasa rekomendasi mandiri berbagi terus dia mau belajar itu nggak masalah. Jadi boleh begini, sistem yang kita susun, kuesioner yang kita susun itu disusun secara sistem, membantu satuan pendidikan untuk refleksi diri sejauh mana kesiapan sekolahnya. Makanya sebenarnya kami titip benar-benar jawabannya itu real gitu ya. Karena itu sebenarnya refleksi kesiapan sekolah hanya untuk bantuan dia refleksi kesiapannya berada di mana. Dan itu bukan kita yang menilai, itu sistem otomatis. Jadi dari jawaban-jawaban disimpulkan. Nah kemarin itu banyak ya, karena yang isinya operator itu operator dibagus-bagusin atau operator dijelek-jelekin sehingga tidak menggambarkan kondisi sekolah. Nah itu hanya bantuan kita, tidak berdampak apapun, hanya refleksi. Lalu keputusannya kami apa nanti dasar SK, penetapan SK itu adalah sesuai pilihan sekolah, di mana pilihannya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda. Jadi itu ya. Jadi dasar itu pilihannya. Jadi jangan nanti salahkan kita. Oh kenapa jadi menurut kan kami sudah direkomendasikan berbagi. Kenapa Pak SK-nya belajar gitu ya? Itu karena dia memilihnya belajar itu sekolahnya. Nah kemarin itu banyak yang input yang disayangkan itu banyak yang input yaitu operator laporan ke pimpinannya sudah kok padahal kami punya rekamannya gitu. Ini ribuan sekolah yang seperti ini. Kemarin itu ada ribuan sekolah yang melaporkan ke kepala sekolahnya menyatakan A gitu ya, padahal ya eksekusinya main klik-klik aja biar cepet kan, karena kuesioner asal klik-klik gitu ya, data asal klik dibacakan. Dan ini baru terjadi juga kemarin, lupa klik gini, kepala sekolahnya menginstruksikan mandiri berubah, dia asal klik-klik, padahal kan kliknya itu harusnya sekali cukup. Nah dia sampai ubah 3 kali, kan kesempatan mengubah pilihan itu 3 kali, 3 kali aja milih itu lagi gitu. Jadi yang telepon kepala sekolahnya itu kami gimana nih udah habis kesempatan 3 kali ubah gitu. Kok bisa 3 kali ubah, apa nggak dibaca sama sekali gitu? 3 kali diubah, 3 kali salah gitu. Ternyata yang melakukannya kebanyakan bukan pimpinannya. Jadi seringkali klik itu nggak dibaca sama sekali. Nah itu yang cukup disayang. Itu ya Bu ya. Jadi penetapan itu adalah berdasarkan pilihan. Kalau itu tadi kasih aja surat edarannya di Diktum nomor 5 sudah ada. Ya, clear ya Ibu. Ya. Baik, untuk selanjutnya silakan. Ya, silakan Bapak. Ya. Yang ini yang katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Soeharto dari SMA 3 Jayapura, Mas Yogi. Mas Yogi ini sebenarnya beberapa pesan titipan pertanyaan ketika saya berbagi IKN di daerah, juga termasuk di sekolah saya sendiri. Ini masalah CP untuk mapel informatika, Mas Yogi. Mas Yogi kan begini, ada sebuah analogi bahwa ada suatu kemampuan yang diukur adalah anak mencapai lari kencang, tapi sebenarnya anak dia itu belum bisa duduk atau berdiri. Misalnya gini, di CP berdasarkan analisis guru mata pelajaran informatika, yang CP fase ini kelas 10 tersebut menganalisis di breakdown menjadi mungkin topik tertentu. Menurut teman ini dianggap terlalu tinggi yang susah. Sementara terbelakangan anak termasuk sekolah sendiri di Papua itu, ya, kita Jayapura itu, sekolah kami adalah
representatif dari seluruh kabupaten kota yang sekolahnya di sekolah kami. Ada beberapa anak yang notabene fondasi awal dasarnya pendidikan informatikanya sangat-sangat lemah gitu. Apakah boleh kita tidak mengajarkan suatu lingkup materi yang sesuai dengan CP gitu? Karena memang dipaksa pun nggak akan mampu gitu. Apakah kita bisa menurunkan ke mungkin lingkup materi dipaksa B? Apakah itu dibolehkan maksudnya? Itu aja sekarang. Terima kasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Jadi terkait dengan informatika pertama ya, yang kita siapkan karena di Indonesia juga kan beragam kondisi ya, banyak di satuan pendidikan yang masih belum ada fasilitas teknologi. Maka tahun ini kemarin kami nyusun untuk perangkat ajarnya bagi satuan pendidikan yang tidak mempunyai fasilitas teknologi. Jadi kita siapkannya yang unplugged-nya. Jadi belajarnya pun bagi yang tidak punya fasilitas teknologi ya jangan dipaksakan dengan teknologinya. Jadi disiapkan yang unplugged-nya. Lalu yang kedua, tahun ini memang sedang disusun modul BINTEK dan akan dilakukan BINTEK oleh Ditjen GTK Dikmendiksus untuk informatika. Jadi modulnya sedang disusun dan ada BINTEK karena kewajiban kami untuk informatika sebagai mata pelajaran baru itu harus ada BINTEK-nya, tapi memang BINTEK-nya tidak secara langsung, BINTEK-nya secara daring. Lalu terkait dengan tadi, karena itu pun yang termasuk disadari oleh para penyusunnya, kalau kemarin kan tidak pernah belajar informatika di SD, di SMP, tiba-tiba di kelas 10 belajar. Maka tahapan pertama itu jangan langsung ke fase E. Makanya sebenarnya ini terkait dengan asesmen awal belajar. Tadi yang disampaikan Pak Zul tadi, cek dulu kemampuannya. Kalau memang belum bisa, jangan langsung ke fase E, ajarkan dulu, berikan fase D. Ini pun nanti yang dibintekkan akan ke arah sana dulu. Jadi akan diberikan dulu esensial pentingnya di fase D. Kalau dia nggak pernah belajar informatika di jenjang sebelumnya, jadi nggak langsung tiba-tiba belajar fase E. Jadi belajarnya tarik yang memang dasarnya dahulu, berikan dasar pilah mana yang benar-benar esensialnya dahulu. Sambil di samping itu ya kami pun sedang menerima masukan kalau memang, karena kami malah di informatika agak cukup diskusi alat ya, termasuk pertimbangan apakah elemennya terlalu banyak gitu ya, apakah nama mapelnya mau informatika lagi gitu. Karena inginnya arahannya yang ingin diperkuat itu setidaknya minimalnya computational thinking dengan literasi digital. Kalau arah gitu ya, bisa jadi nanti ini informatika tetap ada, tapi bisa jadi mapelnya nama informatika, tapi komponennya ke depan ini apakah terlalu banyak gitu ya? Karena ternyata mau ganti informatika itu nggak boleh kalau hanya komponennya 2, ya, menurut penyusunnya. Mungkin Pak Pantur juga nanti bisa kasih masukan ya. Karena kemarin kami ingin ganti elemen gitu ya, namanya tetap informatika, ganti elemen nggak boleh, harus komponennya harus ada yang lain-lainnya yang sesuai komponen sekarang. Oh kalau gitu ganti aja namanya, yang penting ada minimal 2 komponen. Nah itu pun masih perdebatan saat ini sedang kita kaji gitu ya. Tapi secara prinsip dalam proses belajar ini sebenarnya berlaku untuk seluruh yang lain. Yang diajarkan, makanya kami, Bapak kalau Bapak cek di dalam seluruh CP kita selalu depannya kalimatnya pada umumnya. Untuk menandakan belajar itu bisa jadi seperti informatika, mapel-mapel lain. Kalau memang umumnya belum bisa, jangan diberikan yang umumnya itu, berikan yang tidak umum yang sebelumnya tarik. Berikan bisa jadi kelas 5, makanya ada konsep pembelajaran teaching dari apa itu ya diterapkannya di sini. Siswanya sudah kelas 1 SMA, tapi belajarnya materi yang SMP gitu, karena dasarnya belum bisa. Makanya tidak melanggar juga CP, karena CP-nya pun kalimatnya tuh umumnya. Kalau memang umumnya pada belum bisa di situ, apalagi informatika tiba-tiba SMA gitu ya tarik dulu Pak materi-materi penting. Dan insya Allah nanti diperkuat juga di ini ya, karena sudah menjadi konsep tahun ini. Insya Allah ada pelatihan untuk ini, sedang modulnya kemarin itu sedang finalisasi untuk informatika di jenjang SMA. Ada modulnya dan salah satu kemarin dari diskusi juga itu
Gak bisa orang SMA langsung belajar materi SMA, nggak bisa. Toh dia apalagi harusnya SMP-nya nggak pernah dapat gitu kan, tiba-tiba di SMA. Alma lain kan pernah belajar sebelumnya, kalau ini kan tiba-tiba di SMA. Oleh karena itu ada hal-hal esensial apa yang perlu dipelajari dulu dasarnya, baru berlanjut ke SMA. Jadi sangat boleh Pak disesuaikan. Terima kasih Pak Yogi. Gimana Pak? Tetap aman ya? Aman. Baik, pertanyaan terakhir saya persilakan Pak Ari. Nggak dapat ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali dari SMA Negeri 2 Cibinong, Kabupaten Bogor. Singkat saja Pak Yogi, dulu pernah dibahas ya, ada wacana pramuka itu mau dicabut. Tapi sampai sekarang kan belum ada lagi ya infonya seperti apa. Walaupun kalau dilihat Permendikbud 63 kan memang judulnya nggak disebut itu untuk kurikulum 2013. Tapi di pendahuluan disebut dalam kurikulum 2013 gitu kan, pramuka wajib gitu kan. Itu disebut di bawahnya ya. Oh sorry, kepramukaan wajib gitu kan. Nah ini sekarang kayaknya perlu dipertegas gitu, sebenarnya gimana untuk di kurikulum merdeka ini, apakah wajib atau enggak, karena beda-beda persepsinya gitu. Ada yang kemudian enggak gitu kan,